Saudara, Pas Pagi edisi hari ini kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan juga menarik lainnya. Perhitungkan langkah Anda dengan cermat. Pasukan TNI 3 Matra dan prajurit dari 17 negara sahabat menggelar serbuan amfibi. Sebuah truk ekspedisi menabrak tiang pembatas flyover Tapal 3. Pilihlah referensi terbaik di awal hari. Pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024. Kompas Pagi setiap hari pukul 4:30 pagi live di Kompas TV. Terima kasih Anda kembali di Gelar Perkara. Saudara, kami telah mengumpulkan sejumlah perkara dalam sepekan yang terjadi di tengah masyarakat. Berikut kumpulan perkara yang kami gelar untuk Anda. Aksi demo pedagang kaki lima di kawasan Pantai Kenjeran ini dilakukan karena mereka dilarang berjualan kembali di kawasan pantai. Tak hanya merusak pagar, para pedagang juga memblokade jalan di sepanjang Pantai Kenjeran, Surabaya. Buntut kejadian ini, Satpol PP Kota Surabaya telah melapor ke polisi. Tawuran remaja yang lagi-lagi terjadi di Jalan Keramat Pulau Dalam 2 Senen, Jakarta Pusat. Berbekal batu, kayu, hingga beragam jenis senjata tajam, kedua kelompok remaja ini saling serang. Sepeda motor hingga kaca etalase pedagang menjadi korban lemparan batu. Dari mana? Motor ya. Cikalong, Pak. Hah? Cikalong. Anak-anaknya kamar-kamarinya. Sana sebelum kan. Pencuri sepeda motor ini babak belur usai ditangkap warga. Sejumlah warga kesal karena pelaku membawa kabur sepeda motor dengan memaksa turun pemiliknya yang sedang duduk di atas motor. Korban berusaha mempertahankan sepeda motornya hingga menarik perhatian warga sekitar dan pelaku dihakimi warga. Pelaku pun langsung dibawa ke kantor polisi. Warga Cihiru, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ini ricuh taat berunjuk rasa di kantor balai desa guna menuntut janji bansos yang tak kunjung dipenuhi. Sejumlah warga berteriak sambil melemparkan kursi ke arah perangkat desa. Emosi semakin memuncak karena warga telah berjuang lebih dari 3 bulan untuk mendapatkan kepastian penerimaan bantuan sosial yang dinilai tidak tepat sasaran. Sejumlah mahasiswa ini ricuh saat berunjuk rasa mengkritik Wali Kota Bogor yang menggugat Mahkamah Konstitusi untuk tidak memotong masa jabatannya. Demo semakin ricuh saat sejumlah mahasiswa tak mau menepi saat diarahkan aparat. Sejumlah warga ikut terpancing emosi karena terjebak kemacetan akibat penutupan jalan yang dilakukan mahasiswa. Pengemudi perahu cepat ini tak berkutik saat personil di Pol Airut Polda Kaltara berhasil menghentikannya. Pelaku mencoba menyelundupkan 5 kg sabu dari Malaysia ke Tarakan. Apa isinya itu? Apa isinya? Apa? Barang bukti sabu disimpan pada bagian bawah speedboat agar memudahkan tersangka untuk membuang barang bukti. Apa itu? Apa itu? Enggak. Salah satu warga yang ikut rapat dengar pendapat di kantor DPRD Kota Cilegon emosi karena tak kunjung mendapat kejelasan soal status kepemilikan tanah yang selama puluhan tahun sudah ditempati.
sudah tidak menghargai rapat. Warga semakin gundah ketika Pemkot Cilegon melakukan pengukuran ulang lahan sengketa. Sejumlah warga pun khawatir akan segera terusir dari tanah yang telah ditempati. Naikin berita lagi. Orang dengklok. Iya. Tadi nabrak. Terus kabur. Nabrak dia kabur. Dua pelaku begal diamankan warga Kampung Srengseng, Sukatani, Bekasi, Jawa Barat. Keduanya berhasil diamankan warga saat melakukan aksinya terhadap salah seorang pengendara wanita yang membawa anaknya yang masih balita. Nabrak orang kabur. Nabrak orang kabur. Beruntung anggota Polsek Sukatani segera datang ke lokasi untuk mencegah warga yang geram dan bertindak main hakim sendiri. Santuin aja bang, santuin sini, santuin. Mau becek. Ini peluru. Inilah detik-detik seorang pria yang membawa senjata tajam menerima tindakan tegas terukur oleh anggota Polairut Polresta Banjarmasin. Anak siapa ada? Siapa yang anak? Anak semuanya, anak. Peristiwa ini berawal dari seorang pria yang mengamuk dan menggedor rumah warga sambil mengancam warga dengan senjata tajam. Petugas yang hendak mengamankan pelaku sempat mundur beberapa kali, hingga akhirnya pria dengan senjata tajam ini terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas. Dua kali lah. Secara tiba-tiba, diduga sekelompok geng motor ini menyerang warga di Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Tidak tinggal diam, warga pun menyerang balik sekelompok geng motor yang membuat keonaran. Dari keterangan kepolisian, satu orang pelaku berusia 34 tahun telah diamankan. Polisi kini memburu 4 pelaku lainnya yang ikut terlibat dalam penyerangan terhadap warga. Saudara, demikianlah kami akhiri gelar perkara hari ini. Sampai jumpa pada gelar perkara pekan depan. Jangan lupa, kami akan terus menggelar perkara setiap pekannya dengan lengkap dan mendalam. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Vidi Batlolone pamit. Sampai jumpa. Ini taruhan bagi bangsa negara Indonesia untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini mampu mempraktekkan pemilu serentak. Sistem pemilihan umum di Indonesia berubah seiring perkembangan zaman. Jelang pemilu 2024, kami hadirkan penelusuran khusus sejarah pemilu Indonesia dari masa ke masa. Dalam 60 menit Special Report, Pemilu Indonesia dari masa ke masa, Minggu 31 Desember, pukul 6 petang, di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh This is my way. Cobain deh. Jelang perayaan malam tahun baru, kawasan wisata Ancol, Jakarta dipadati pengunjung. Sambut malam pergantian tahun, Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta akan ditutup mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Polda Metro Jaya siapkan rekayasa lalu lintas sejumlah ruas jalan.
Jangan lewatkan dialog utama kami yang membahas kritik Ganjar Pranowo terhadap program makan siang gratis Prabowo Subianto yang menganggarkan dana 400 triliun rupiah. Selamat sore saudara, di penghujung tahun 2023. Anda kembali menyaksikan program berita Kompas Petang, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya, hadir bersama saya Rahmat Ibrahim dan Niluh Puspa. Informasi pertama akan disampaikan Niluh, silakan Niluh. Terima kasih Ibrahim, kita langsung mulai informasi pertama di Kompas Petang. Saudara, jelang malam pergantian tahun, kawasan wisata Lembang masih jadi destinasi favorit warga yang berlibur di Bandung. Kemacetan arus lalu lintas terjadi di jalur menuju kawasan wisata Lembang. Di kota Bandung, kemacetan lalu lintas terpantau sejak dari Jalan Sukajadi hingga Terminal Ledeng. Antrean kendaraan terjadi di jalur ini karena merupakan akses utama menuju Lembang. Kendati kawasan Lembang sempat diguyur hujan deras, tak mengurangi wisatawan untuk menghabiskan malam pergantian tahun baru di sana. Tak hanya di kota Bandungnya, di Lembangnya pun sama saudara, macet. Antrean kendaraan wisatawan ini terjadi di Jalan Grand Hotel Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Bahkan kendaraan wisatawan cenderung tidak bergerak. Selain meningkatnya volume kendaraan wisatawan, laju kendaraan wisatawan ini tertahan dikarenakan adanya pemberlakuan sistem satu arah atau one way di pertigaan Batrik Lembang. Hingga Minggu sore, Satlantas Polres Cimahi sudah memberlakukan 8 kali one way dari arah Bandung menuju Lembang maupun sebaliknya. Di Jakarta, saudara, jelang malam pergantian tahun, wisatawan mulai memadati kawasan Pantai Ancol. Sebagai salah satu destinasi yang kerap menyajikan pertunjukan saat malam pergantian tahun, Pantai Ancol sudah diserbu pengunjung sejak Minggu pagi. Demi menikmati pesta kembang api dan menyaksikan musisi tanah air, para pengunjung rela membangun tenda untuk berkemah di Pantai Ancol. Di Ancol, karena saya belum pernah tahun baru di Ancol ya Mbak ya. Jadi kebetulan anak juga pengen ke sini. Ya udahlah sekalian. Baru pertama sekali ya tahun baru di Ancol. Wah, luar biasa rame Mbak di sini Mbak. Iya, ada musik juga komplit ya. Sampai malam di sini Pak? Rencananya sampai malam Mbak. Mau menikmati tahun baru di sinilah. Di ujung barat Pulau Jawa, saudara, Pantai Anyer di Serang, Banten juga masih jadi primadona warga untuk mengisi libur akhir tahun. Wisatawan yang mulai berdatangan ini bukan hanya wisatawan lokal asal daerah Banten, tetapi juga banyak wisatawan yang berasal dari luar Banten, seperti dari Jabodetabek dan Jawa Barat. Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan di Pantai Anyer, mulai dari bermain pasir, berenang, hingga keliling menggunakan kendaraan ATV. Yang berada di kawasan Pantai Pasir Putih Sirih dan juga Pantai Karangmeong, alhamdulillah untuk area dan juga air lautnya tenang, damai, aman untuk dikunjungi.
Selain menikmati malam pergantian tahun di pantai, beragam cara dilakukan warga, salah satunya dengan berkemah di perbukitan. Di Ciamis, Jawa Barat, saudara, warga dari luar kota ramai berkunjung ke Bukit Baros untuk menikmati panorama alam. Selain udara yang sejuk dan pemandangan indah, pengunjung juga menyewa tenda agar bisa berkemah hingga malam pergantian tahun. Sementara itu, kepadatan kendaraan juga terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek di kedua arahnya. Ramainya kendaraan yang melintas membuat pengemudi hanya bisa memacu kendaraannya maksimal 70 km per jam. Diprediksi saudara, arus balik libur tahun baru terjadi mulai hari Senin hingga Selasa esok. Jelang perayaan malam pergantian tahun, kami ajak Anda untuk melihat situasi terkini di jalur menuju Lembang di Bandung. Ada jurnalis Kompas TV, Vida Alatas. Jadi kita langsung saja menyapa Vida. Selamat petang, Vida. Jadi Lembang ini kan macet ya jelang malam pergantian tahun sore ini. Ada di mana saja ini jalur alternatifnya, Vida? Ya, Niluh, betul sekali. Di momen malam pergantian tahun baru 2024, tadi kami pantau arus lalu lintas dari arah kota Bandung menuju ke kawasan wisata Lembang ini sempat terjadi kemacetan di beberapa titik. Di antaranya ini adalah kemudian di kawasan Sukajadi Kota Bandung, di mana kepadatan kendaraan ini terjadi karena memang momen liburan, Niluh dan juga saudara, di mana masyarakat, wisatawan dan juga warga ini ramai-ramai keluar untuk kemudian menikmati momen liburan malam pergantian tahun. Dan selain karena peningkatan jumlah kendaraan, Niluh, yang juga membuat ketersendatan arus lalu lintas di kawasan Sukajadi menuju ke arah Lembang, ini adalah karena juga antrean kendaraan yang akan memasuki kawasan pusat perbelanjaan di wilayah tersebut. Dan selain kemudian di wilayah Sukajadi Kota Bandung, antrean kendaraan atau ketersendatan lalu lintas ini juga tadi sempat terjadi di kawasan Jalan Setiabudi, tepatnya di wilayah Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, dan itu dimulai di pintu masuk atas Universitas Pendidikan Indonesia hingga ke pertigaan Ledeng. Dan kepadatan tersebut ini terjadi akibat kemudian pertemuan kendaraan dari kota Bandung, lalu juga dari Sersan Bajuri, dan dari arah kawasan wisata Lembang yang seluruhnya ini bertemu di titik ini. Dan tadi pihak kepolisian ini juga telah melakukan sistem one way sepenggal, Niluh dan juga saudara, yang dilakukan selama kurang lebih 10 hingga 15 menit untuk kemudian melancarkan arus lalu lintas kendaraan wisatawan di kawasan ini. Jadi sistemnya tadi kendaraan-kendaraan dari arah kota Bandung yang akan menuju ke kawasan wisata Lembang ini dihentikan sementara di pintu masuk Universitas Pendidikan Indonesia atas, dan kendaraan-kendaraan dari Sersan Bajuri dan juga kawasan wisata Lembang yang akan menuju ke kota Bandung ini seluruhnya ditarik ke bawah. Dan pasca dilakukan one way sepenggal tadi, Niluh dan juga saudara, memang lalu lintas di kawasan pertigaan Ledeng ini sempat lancar begitu. Namun sekarang Niluh dan juga saudara, ini sudah jam-jam atau waktunya arus balik di kawasan wisata Lembang. Biasanya ini terjadi sekitar pukul jam 4 hingga kemudian usai maghrib sekitar pukul 7. Ini wisatawan-wisatawan yang telah selesai berwisata di kawasan wisata Lembang ini kembali ke Jakarta ataupun ke arah kota Bandung. Dan kami pantau lalu lintasnya ini mulai terjadi kemeriahan atau keramaian, tapi ada yang tidak biasa, Niluh dan juga saudara, dengan kemudian lalu lintas atau tidak biasa dibandingkan dengan lalu lintas kendaraan di momen-momen liburan yang lain. Di liburan malam pergantian tahun baru ini, lalu lintas kendaraan dari kota Bandung menuju ke kawasan wisata Lembang sore hari menuju malam ini masih cukup ramai, Niluh. Ini karena memang wisatawan dan juga warga ini masih banyak yang kemudian akan menikmati
momen pergantian tahun atau malam pergantian tahun baru di kawasan wisata Lembang. Dan tentunya pihak kepolisian dari Polsek Cidadap dan juga Pos Pamledeng ini terus bersiaga. Jika kemudian nanti ada kepadatan lalu lintas yang terjadi, maka sistem atau cara bertindak one way sepenggal ini akan diberlakukan nih loh. Ya, artinya Vida, tidak hanya wisatawan dari luar Bandung, tapi warga lokal dari Bandung ini juga banyak ya berwisata ke wilayah Lembang ini, Vida? Betul sekali nih loh, kita bisa lihat dari plat nomor di kendaraan-kendaraan yang melintas ini didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi. Kami pantau ini biasanya adalah keluarga dan juga kerabat begitu ya, yang kemudian memilih untuk berlibur di kawasan wisata Lembang. Dan kalau dari plat nomornya tidak hanya dari luar kota Bandung, ada dari luar Jawa, tapi memang yang mendominasi ini loh dan juga saudara ini adalah plat nomor dari Jakarta dan juga dari Bandung Raya nih loh. Oke, Vida, sebenarnya yang jadi tempat favorit di Lembang ini yang banyak dikunjungi dan terjadi kepadatan di malam pergantian tahun itu titiknya di mana saja sih, Vida? Ada banyak sekali tentunya nih loh spot-spot wisata yang dipilih oleh para wisatawan untuk kemudian menghabiskan malam tahun baru di Lembang. Di antaranya ini adalah farmhouse yang buka sampai jam 8. Lalu juga ada kawasan Punchlut. Dan kalau kita ke Lembang atas sedikit, ini juga ada kawasan-kawasan wisata yang kemudian menyuguhkan pemandangan-pemandangan yang tentunya asri untuk warga-warga kota yang sudah penat dan menikmati malam tahun baru di sini nih loh. Oke, baik, terima kasih Vida Alatas, jurnalis Kompas TV atas informasi Anda. Saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, utamanya terkait dengan hari libur malam pergantian tahun, di mana ada informasi dari jalur Puncak Bogor yang ditutup pukul 6 sore ini hingga pukul 6 pagi tanggal 1 Januari 2024 besok. Antrian kendaraan dan penumpang terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung, saudara. Kami akan hadirkan lebih lengkap usai jeda. This is my way. Cobain deh. Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Luwak White Coffee. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir, gak capek ke bengkel, gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Bagaimana kita melayani masyarakat dengan teknologi digital. Pusat Data Nasional ini kan salah satu inisiatif pemerintah untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik. Mari kita membangun optimisme bersama. Buang jauh kata-kata apa yang negatif itu. Publik ini harus kita dukung. Kenapa? Karena data kita itu banyak di sektor publik juga. Ngopi, Ngobrol Pintar. Minggu 31 Desember pukul 8 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh anak batuk minum Ikadril, redakan batuk karena alergi dan influenza, serta legakan pernapasan. Ikadril, ibu senang anak tidur pulas. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir, gak capek ke bengkel, gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Gara-gara tersulut emosi, seorang ayah tega membanting anak kandungnya hingga tewas. Kejadian awalnya, awan itu bermain sepeda dengan kencang, terus menabrak anak kecil. Kebetulan itu anak saya sih. Sama ayah saya langsung dipukul. Nah, habis dari situ katanya langsung dibanting. Mengakibatkan pendarahan dan kerusakan jaringan otak. Sasaran 3 Januari 2024, pukul setengah 11 malam.
di Kompas TV. This is my way. Cobain deh. White Coffee. Saudara, jelang dilakukan penutupan jalur Puncak Bogor pada sore nanti, kondisi lalu lintas terpantau normal dari dua arah. Petugas Satlantas Polres Bogor masih memberlakukan penormalan kedua arah yang berlangsung secara situasional. Meskipun masih dilakukan penormalan di kedua arahnya, terpantau untuk arus kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta lebih dominan. Dan jalur Puncak resmi ditutup pukul 6 sore ini hingga pukul 6 pagi tanggal 1 Januari 2024. Kendaraan tidak bisa melintasi jalur Puncak dan diimbau menggunakan jalur alternatif lainnya melalui Jonggol maupun Sukabumi. Antrean kendaraan dan penumpang juga terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung, Saudara. Pengelola pelabuhan menyebut tercatat 487.323 penumpang dengan total kendaraan 110.751 masuk ke pelabuhan hingga siang tadi. Diprediksi jumlah penumpang maupun kendaraan menuju Pulau Jawa ini terus bertambah hingga malam nanti. Saya dari Lampung mau ke Bekasi dalam rangka ya pulang kampung aja ketemu keluarga di liburan. Tadi saya diantar sama keluarga, jadi diantar naik mobil pribadi, itu dia udah ngepeng aja. Wisata pemandian air panas alam Sariater Subang, Jawa Barat ramai dipadati wisatawan. Liburan tahun baru sampai hari Minggu ini, 15.000 wisatawan berkunjung dan tingkat hunian hotel dan penginapan sudah 100%. Diprediksi kepadatan di lokasi wisata air panas Sariater masih akan terjadi sampai selepas tahun baru hingga akhir pekan, Saudara. Mulai dari tanggal kemarin itu tanggal 23 kan itu udah tanggal 22 udah liburan ini kan ya cuti bersama. Jadi di tanggal 23-25 itu alhamdulillah kita okupansi hampir 90% dan sekarang itu 100% itu otomatis dari tanggal 29 sampai 31 tanggal 1 itu. Dan itu juga rekreasi juga kita rata-rata di atas hari-hari biasa gitu. Itu kemarin aja bisa nyampe 15.000 gitu. Sore ini, Saudara, kita pantau kondisi terkini di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat bersama jurnalis Kompas TV ada Abel Insani. Abel, selamat petang. Abel, seperti apa ini situasi terkini di sana dan juga kesiapan atau persiapan jelang penutupan jalur Puncak ini seperti apa? Ya, selamat petang. Untuk saat ini memang di jalur Simpang Gadok ini terlihat ramai lancar, tapi memang situasinya sedikit gerimis ya, atau hujan kecil begitu, dan tapi masih kondusif situasinya. Dan memang untuk persiapan nanti penutupan pada saat pergantian tahun dari 2023 dan 2024 terus dipersiapkan dari polisian. Dan untuk saat ini saya berada di ruang TMC dan saya juga melihat di sini polisi terus memantau bagaimana perkembangan dan juga situasi di setiap titik di Simpang Gadok menuju ke Puncak. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan langsung berbincang dengan Brigjen Pol Dr. Andes Yusri Yunus. Bapak, selamat sore. Sore, Mbak. Nah, Pak, ini terkait dengan mau pergantian tahun ya, 2023 ke 2024 ini situasinya di Simpang Gadok terlihat ramai lancar. Ini kayaknya beda banget, Pak, sama libur Natal ataupun juga yang tahun kemarin ini. Kok bisa, Pak? Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru ya. Mudah-mudahan nih malam ini bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah koordinasi kami dari kepolisian dan juga teman-teman dari TNI, masyarakat ini, kemudian juga masyarakat yang akan melaksanakan pergantian tahun di Puncak, ini sudah belajar dari pengalaman. Jadi sehingga banyak strategi yang kita lakukan. Yang paling utama kita sampaikan adalah
sosialisasi kepada masyarakat. Hari ini diperkirakan sekitar 50.000 kendaraan ada di atas, yang sudah standby di atas untuk melaksanakan pergantian tahun. Caranya seperti apa? Kenapa memang kelihatan kayak seperti biasa ya? Nggak ada terjadi kemacetan apa segala, karena memang ada beberapa strategi yang sudah kita lakukan. Yang pertama, sejak Jumat yang lalu kita sudah sampaikan ke masyarakat bahwa ganjil genap kita berlakukan. Ya, ada hari ganjil, ada hari genap. Kemudian kekuatan personil 428 personil ada di atas yang kita siapkan. Ini gabungan bersama. Masyarakatnya juga yang ada di sekitar daerah sini juga sangat membantu, baik itu tokoh masyarakatnya. Kemudian juga ada sekitar 200 lebih anggota yang di bawah untuk sebagai penyangganya. Kami sudah sampaikan melalui sosialisasi bahwa jam 6 ini kita akan lakukan penutupan ke atas. Dari teman-teman yang dari perhotelan yang ada di atas juga sudah menyampaikan kepada para pengunjungnya bahwa jam 3 itu maksimal sudah harus ada di atas, sehingga mereka berangkatnya ngecer nih, bagus. Sehingga tidak terjadi kepadatan ya di atas itu. Mudah-mudahan nanti malam jam 21.00 kami juga ada sosialisasikan ke masyarakat sini. Kita lakukan kegiatan Car Free Night, sebenarnya setiap tahun juga sama. Sampai dengan jam 1 malam. Jam 1 malam baru pelan-pelan akan kita dorong turun ke bawah nantinya, itu strategi kami. Sehingga jam 6 nanti yang mau naik ke atas dari Gadok sini ini bisa lancar, itu satu. Yang kedua, beberapa pengemudi kendaraan bermotor yang memang bukan tujuannya ke atas atau ke Sukabumi ini sudah kita arahkan. Jadi di masing-masing titik baik di alternatif itu kita siapkan semua gelar pasukan, ya pasukannya semua, baik itu polisi, TNI, masyarakat ini sudah enak lah, masyarakat dituntun dengan baik lah, baik itu rambu-rambunya, kemudian juga kita kasih beberapa spanduk-spanduk ke sana, kita kasih sebaran-sebaran ke masyarakat, sehingga alhamdulillah sampai dengan hari ini tidak kelihatan banyak, padahal ketersediaan hotel 100% itu sudah penuh hari ini. Ya, tinggal nanti kita bagaimana main malamnya nanti. Masyarakat juga sudah tahu bahwa 21.00 ini sudah clear. Tidak ada lagi kendaraan satupun yang naik ke atas, dan masyarakat ini sudah ngerti. Karena setiap tahun kita buat seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Itu beberapa strategi yang kita lakukan. Artinya berarti untuk polisi sendiri tidak hanya melakukan sosialisasi ke masyarakat saja, tapi juga ke pengusaha-pengusaha hotel dan juga tempat wisata yang ada di atas ya Pak? Betul, makanya pengusaha hotel sudah sampaikan kepada para pengunjungnya nanti bahwa memang maksimum jam 3 sudah harus sampai, sehingga mereka berangkat dari kemarin. Enak sekali, sehingga hari ini nggak terlalu banyak, padahal sebenarnya sudah penuh di atas. Kendaraan contoh saja kendaraan hari ini 34.000 lebih. Dari pagi sampai dengan jam sekarang ini, tapi yang turun ada sekitar 29-30 ribu ya. Berarti nyangkut sekitar 5.000. Setiap hari begitu. Dari Jumat yang lalu sudah kita lakukan. Mereka sudah ngerti lebih mendahului sana karena takut menghindar macet, sehingga mereka sudah ngumpul di atas nih. Tinggal bagaimana nanti strategi kita besok pagi atau tengah malam nanti setelah acara pergantian tahun ini untuk kita mengatur strategi lagi mereka kembali dengan baik. Ya, harapan kami ya tuh. Buat masyarakat aja. Jadi kami mengharapkan bahwa sekarang kan situasi hujan nih. Jadi tolong betul-betul nanti ikuti saja aturan petugas di lapangan, diarahkan kemana, itu tolong diikuti. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita untuk kelancaran arus lalu lintas nanti. Oke, untuk strategi mungkin sudah dipersiapkan sebegitu matangnya Pak, tapi untuk biasanya kan ada Pak titik-titik krusial kemacetan gitu ya Pak ya. Ini bisa dijelaskan nggak Pak untuk strategi khusus dari titik krusial ini, ada strategi khususnya nggak sih Pak? Kita boleh lihat lah ya, dia punya layar sini. Memang yang jadi hambatan ini ada beberapa titik pasar. Pertama pasar Cisarua, kemudian ada tempat simpang Mega Mendung ini. Ini sudah kita gelar semua. Kita gelar namanya pagar betis. Pagar betis untuk bisa woro-woro lah ya, untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk supaya jangan sampai mereka buka lapak, buka apa untuk menghambat arus lalu lintas. Terus yang parkir juga ada kita sampaikan. Karena harus kecepatan kita, karena kalau nggak ada anggota nanti yang terjadi mereka parkir sembarang, orang bikin ini. Nah ini kita gelar nih, teman-teman tentara dari TNI, dari Kodim, dari Polres, Polsek, semua udah berdiri semua itu. Ini salah satu strategi kita, karena setiap tahun kita hadapi seperti ini. Pasti kendalanya cuma di Pasar Cisarua, kemudian di Simpang Mega Mendung, sama Taman Safari, itu semua itu pasti bermasalahnya di situ. Oke, artinya memang sudah berkoordinasi dan sudah menyiapkan, menerjunkan
ratusan dari personil ya Pak ya untuk pergantian tahun nanti. Terima kasih Pak Yusri atas waktunya bersama Kompas TV di Kompas Petang. Kembali ke Anda ke studio. Baik, terima kasih Abel Insani atas informasi Anda. Sekarang akan ditutup mulai pukul 6 pagi sampai dengan 6 sore hari ini sampai dengan besok saudara untuk jalur puncak. Terima kasih Abel atas informasi Anda. Sehat selalu. Saudara, kami masih akan hadirkan informasi lainnya di Kompas Petang. Di antaranya saudara, jelang malam pergantian tahun kawasan Malioboro Yogyakarta mulai dipadati wisatawan. Presiden Joko Widodo menghabiskan libur tahun baru bersama keluarga besarnya di Solo, Jawa Tengah. Jokowi memilih mengunjungi salah satu mal bersama kedua cucunya untuk membelikan mainan sebagai kado tahun baru. This is my way. Cobain deh. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Aku awali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Ini kapal apa, Pak? Dari jalannya persidangan selama ini, hakim akan bagaimana, Pak? Ada geng begitu di balik pusaran kasus RAT ini. Bagaimana Anda melihat itu? Jadi Projo sekarang sebenarnya arah dukungannya kemana sih? Tapi memang ada pasir yang diambil begitu. Undang-undang perampasan aset ini bisa memberi efek jera begitu baik. Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of this is my way. Cobain deh. Saudara, jelang malam pergantian tahun, kawasan Malioboro Yogyakarta mulai dipadati wisatawan. Hingga sore ini, saudara, jumlah wisatawan terus bertambah di kawasan Malioboro. Menurut rencana, pukul 18 waktu setempat, Polda DIY menutup ruas jalan Malioboro agar wisatawan leluasa menikmati malam pergantian tahun. Selain menutup arus kendaraan, sejumlah polisi dikerahkan di beberapa sudut Malioboro agar penanganan terhadap wisatawan cepat dilakukan. Sementara itu, saudara, Presiden Joko Widodo memilih menghabiskan libur tahun baru bersama keluarga besarnya di Solo, Jawa Tengah. Jokowi mengunjungi salah satu mal bersama kedua cucunya untuk membelikan mainan sebagai kado tahun baru. Selain berbelanja, Jokowi menyempatkan menyapa hingga bersuah foto dengan beberapa pengunjung mal.
Di Jakarta, saudara, jelang malam pergantian tahun, wisatawan mulai memadati kawasan Pantai Ancol. Sebagai salah satu destinasi yang kerap menyajikan pertunjukan saat malam tahun baru, Pantai Ancol sudah diserbu pengunjung sejak Minggu pagi. Demi menikmati pesta kembang api dan menyaksikan musisi tanah air, para pengunjung rela membangun tenda untuk berkemah di Pantai Ancol. Saudara, jelang malam pergantian tahun, Garuda Wisnu Kencana Culture Park di Uluwatu, Ungasan, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, masih menjadi destinasi wisata favorit wisatawan di Bali. 2 panggung disiapkan untuk pertunjukan lokal dan internasional. Puncak pergantian tahun akan difokuskan di panggung utama dengan pertunjukan pesta kembang api. Selain itu, wisatawan bisa menikmati atraksi budaya Bali dan kuliner di sekitar lokasi wisata Garuda Wisnu Kencana Culture Park. Total pengunjung di GWK 3 hari ini mencapai 40.000 orang. Saudara, ada 3 jurnalis Kompas TV yang bersiap menyampaikan informasi terkini. Saudara, ada dari Ancol, Jakarta, dari Jogja, dan juga dari Bali. Kita akan ke Ancol terlebih dahulu. Ada jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda. Niputu, selamat sore. Jadi kalau kita bicara soal kawasan Ancol, kemeriahannya ini seperti apa ini di Pantai Ancol jelang malam pergantian tahun? Ya, selamat petang Nilu dan juga saudara. Kalau bicara soal keramaian ini tidak perlu ditanya lagi untuk kawasan Taman Impian Jaya Ancol, karena jangankan malam pergantian tahun baru, libur biasa saja Ancol ini selalu menjadi tujuan favorit bukan hanya bagi warga DKI Jakarta tetapi juga dari daerah lain. Tadi saya sempat berbincang dengan beberapa pengunjung, ada yang dari Purwokerto, ada yang dari Bandung, jauh-jauh datang ke Jakarta, ke Ancol untuk melihat pantai dan juga menikmati beberapa wahana air yang juga disediakan. Karena selain itu nanti di pergantian malam juga akan ada 3 panggung yang disediakan oleh Taman Impian Jaya Ancol. Ada yang hiburannya musik, seperti yang sayup-sayup Anda mungkin bisa dengar dari studio, Nilu dan juga saudara. Kemudian juga ada titik di mana tepatnya ini di Pantai Lagun akan ada pesta kembang api yang katanya diklaim oleh Taman Impian Jaya Ancol ini akan menjadi hiburan kembang api terbesar di Indonesia. Jadi ini juga salah satu yang ditunggu. Kita lihat masyarakat ini sudah mulai datang meminjam tikar demi melihat bagaimana pertunjukan dari kembang api itu akan dipertunjukkan pada malam hari ini. Tetapi sebelum itu saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana euforia dan juga suasana yang ada di kawasan Taman Impian Jaya Ancol langsung dari jurnalis Kompas TV Bimo Wicaksana. Anda bisa saksikan ada yang memilih membawa tikar, ada yang memilih membawa kursi sendiri, ataupun juga yang langsung nyebur ke area air begitu ya, ke area pantai untuk menikmati beberapa wahana yang disediakan. Ini kalau Anda dari studio mendengar ada suara-suara nyanyian, ada juga suara yang lain, jadi anak-anak kecil, ada yang pengen jajan, ada yang mau main layang-layang, ada juga yang mau mengisi perut setelah lelah 1 hari ini sudah bermain air. Jadi kalau bicara soal Taman Impian Jaya Ancol ini selain murah meriah, tercatat sudah ada 53.000 pengunjung yang datang dari pagi hari sampai dengan sore hari ini. Ini memang ya tidak diragukan lagi Nilu dan juga saudara bahwa memang harga yang murah meriah, tetapi pilihan wisatanya ini banyak sekali dan juga bisa dinikmati oleh beragam masyarakat. Dan saudara, satu hal yang juga menarik ini yang kami pantau adalah bagaimana kemudian baik itu dari kepolisian, kemudian juga dari dinas kesehatan, ada juga dari Basarnas, ini sudah berjaga, berpatroli setiap titik demi titik untuk mengantisipasi adanya bencana. Tetapi yang kemudian menjadi fokus ataupun juga peringatan adalah satu, bagi keluarga yang membawa anak kecil ataupun juga barang bawaan, ini diharapkan bisa dijaga dengan baik agar tidak terjadi kehilangan ataupun juga nanti ada anak yang tersesat. Nilu. Niputu Trisnanda
Luar biasa sekali ramainya di sana ya. Saya akan bergeser dari keramaian yang ada di Pantai Ancol menuju ke wisata Malioboro atau kawasan wisata Malioboro di daerah istimewa Yogyakarta. Di sana sudah ada jurnalis Kompas TV Michael Aryawan. Michael, selamat sore. Jadi kalau di Ancol ini padat sekali, bagaimana dengan di Malioboro? Apakah ada atraksi pesta kembang api atau mungkin atraksi budaya lainnya untuk memeriahkan malam pergantian tahun di sana? Selamat sore Nilu dan saudara. Sama dengan di Ancol, di Malioboro juga padat wisatawan. Bahkan sejak pagi tadi wisatawan sudah terus mengalir masuk ke Jalan Malioboro. Mereka berharap agar nanti pada malam tahun baru mereka sudah mendapatkan tempat yang bagus di Jalan Malioboro. Nah, pada sore hari ini kami pantau kepadatan terus terjadi di pintu masuk sisi utara, dan untuk mengurangi penumpukan memang kemudian dibuat rekayasa di mana dari arah Kota Baru tidak diperbolehkan masuk ke Jalan Malioboro, melainkan disuruh memutar dulu melewati ke arah selatan dan masuk kembali lewat Jalan Mataram. Nah, terkait dengan rekayasa lalu lintas di kawasan Jalan Malioboro memang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian, dan ada yang berbeda pada tahun ini. Pihak kepolisian menyiapkan jalur evakuasi untuk wisatawan yang mengalami gangguan kesehatan mendadak pada saat detik-detik malam tahun baru nanti. Nah, kembali ke pertanyaan Anda, Nilu, apabila di Jalan Malioboro ini apakah ada atraksi senian? Tentu saja ada atraksi yang sifatnya spontan dilakukan oleh pengamen-pengamen, kemudian seniman jalanan Malioboro, namun secara resminya tidak ada atraksi yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota Yogyakarta. Namun percayalah Nilu dan saudara, Malioboro pasti ramai, pasti padat, dipenuhi oleh wisatawan walaupun tidak ada atraksi khusus yang digelar, karena memang setiap tahun pasti masyarakat warga Yogyakarta akan memadati kawasan Malioboro dan mereka akan spontanitas memainkan kembang api yang mereka bawa sendiri ke Jalan Malioboro. Nilu. Baik, di sana juga sudah mulai padat, atraksi bisa saja nanti hadir secara spontan di sana. Dari Malioboro, Yogyakarta, kita bergeser sekarang ke kawasan Garuda Wisnu Kencana di Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Di sana sudah ada jurnalis Kompas TV, Eri Cesari, yang sudah bersiap dengan informasinya. Jadi Eri, kalau di Jakarta ini padat, kemudian di Yogyakarta juga sama padat, begitu. Bagaimana dengan di Garuda Wisnu Kencana Bali? Adakah atraksi yang juga akan dipersiapkan atau akan hadir menyambut malam pergantian tahun di sana? Ya, benar sekali Nilu, Bali juga tidak ingin kalah dengan Jakarta maupun juga Yogyakarta. Kalau terhitung dari 3 hari terakhir, yakni sejak tanggal 29 Desember hingga 31 Desember 2023 ini, Garuda Wisnu Kencana Culture Park setidaknya sudah menampung 40.000 pengunjung, yang artinya angka ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kalau tadi pantauan kami sejak pagi hingga sore hari, pengunjung yang juga merupakan wisatawan lokal maupun juga mancanegara ini silih berganti mendatangi Garuda Wisnu Kencana, karena memang di Garuda Wisnu Kencana sendiri juga memiliki banyak sekali atraksi, baik itu atraksi yang merupakan tarian-tarian tradisional dari Pulau Dewata maupun juga sajian-sajian dari band-band dan juga artis-artis nasional hingga DJ internasional. Nantinya tidak hanya performance ataupun juga penampilan dari artis maupun band saja yang akan memeriahkan setidaknya 2 panggung yang disediakan di sini. Nanti pada puncak pergantian tahun 2024 di Garuda Wisnu Kencana Culture Park juga akan diselenggarakan pesta kembang api. Kalau tadi sebelumnya jurnalis Kompas TV yakni Putu menyampaikan kalau di Ancol ada kembang api yang akan disajikan, di Garuda Wisnu Kencana pun juga sama, nanti akan ada kembang api, yakni adalah kembang api terbesar di Pulau Bali yang akan diselenggarakan pada tepat pukul 12 atau 00 waktu Indonesia Tengah. Dan selain itu juga Nilu, kalau pantauan kami tadi di pagi, tidak hanya nanti panggung-panggung yang dimeriahkan oleh band-band ataupun juga artis-artis papan atas. Kalau tadi siang juga ada sajian-sajian dari tarian lokal ataupun tarian tradisional dari Pulau Dewata, yakni adalah tarian-tarian yang menarik perhatian pengunjung yang juga
mengajak pengunjung untuk berinteraksi. Hal inilah yang kemudian menjadi daya tarik dari Garuda Wisnu Kencana untuk menyajikan ataupun juga memanjakan mata hingga pun juga pendengaran dan juga perut dari para pengunjung ataupun wisatawan. Karena tadi kami pun juga melihat ada sejumlah stand-stand UMKM yang menyajikan makanan-makanan tradisional maupun juga makanan-makanan nasional yang juga dipadati oleh pengunjung. Jadi diprediksi kalau di sore hari ini mencapai 40.000 pengunjung, nanti malam angka tersebut akan terus bertambah nih loh, karena puncaknya open gate ataupun juga pembukaan pintu gerbang menuju ke panggung utama akan dimulai pada pukul 6 sore nanti. Kita akan tunggu bersama-sama kemeriahan yang akan terjadi di Garuda Wisnu Kencana Culture Park. Kembali ke Niluh. Luar biasa padatnya di sejumlah titik dan juga tentunya nanti Anda bisa menyaksikan kemeriahan malam pergantian tahun di Kompas TV, saudara. Terima kasih rekan-rekan, ada Eri Sesharia dari Bali, sebelumnya ada Michael Aryawan dari Yogyakarta dan juga Niputu Trisnanda dari kawasan Ancol, Jakarta. Selamat menikmati malam pergantian tahun nanti di tempat-tempat tadi. Dan saudara, informasi lain akan kami hadirkan juga di Kompas Petang, termasuk ada dialog utama kami yang akan dipandu rekan saya, ada Rahmat Ibrahim. Ibrahim, silakan. Terima kasih Niluh. Di bagian ini nanti kami akan pandu dialog soal politik. Sorotan berikutnya yakni calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengkritisi program makan gratis milik paslon Prabowo Gibran. Ganjar menilai masyarakat harus kritis soal program yang ditawarkan paslon. Seperti apa realisasi program ini? Nanti kami bahas sesaat lagi. This is my way. Cobain deh. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel, gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Luwak White Coffee. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Pernah nggak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino. Sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. Ini taruhan bagi bangsa negara Indonesia untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini mampu mempraktekkan pemilu serentak. Sistem pemilihan umum di Indonesia berubah seiring perkembangan zaman. Jelang pemilu 2024, kami hadirkan penelusuran khusus sejarah pemilu Indonesia dari masa ke masa. Dalam 60 menit Special Report, Pemilu Indonesia dari masa ke masa, Minggu 31 Desember, pukul 6 petang, di Kompas TV. This is my way. Cobain deh. Saudara, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengkritisi program makan gratis yang menjadi jargon paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ganjar menilai masyarakat harus kritis soal program yang ditawarkan paslon. Dalam sambutannya di acara Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia di GBK Jakarta, Ganjar menyinggung soal program makan gratis milik paslon Prabowo Gibran dengan biaya 400 triliun rupiah. Di sisi lain, masih banyak wilayah yang minim fasilitas kesehatan
Ganjar menegaskan masyarakat harus kritis soal program yang ditawarkan paslon dan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Bagaimana cara menolongnya? Mereka akan membawa ke rumah sakitnya jauh. Kemana mereka harus liwat? Bukan jalannya rusak atau jelek, tidak ada jalan. Dan kemudian kita berpesta pora ngomong tinggi-tinggi sekali. Dan kemudian 14 triliun mau digunakan untuk makan siang. Alumni GMI adalah intelektual. Mari kita makin kritis pada soal jargon, pada soal program, pada soal gimmick. Karena di balik politik yang besar, debat yang ditonton, tepuk tangan yang sangat meriah, sebenarnya ada tanggung jawab moral kita untuk melakukan pendidikan politik kepada rakyat. Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengklaim program makan siang gratis merupakan infrastruktur sosial untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Hal tersebut ia sampaikan saat debat Cawapres Pilpres 2024 pada Jumat 22 Desember lalu. Gibran menyatakan program makan siang gratis membutuhkan anggaran 400 triliun rupiah. Kita punya program makan siang gratis. Banyak yang nyinyir, tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia Emas. Program makan siang gratis 400T ini adalah stimulan untuk ibu-ibu, warteg-warteg, warung-warung, catering-catering yang ada di daerah. Bayangkan 400T mengucur ke daerah-daerah. Semua ibu-ibu ikut memasak makan siang untuk anak-anak kita. Itu Pak yang saya maksud dengan infrastruktur sosial. Program makan siang gratis, investasi ke depan untuk menuju Indonesia Emas. Terima kasih. Prabowo Gibran siapkan program makan siang gratis dengan anggaran 400 triliun rupiah. Kritikan pun datang dari Ganjar Pranowo. Saudara, untuk mengulasnya sudah bersama kami di Kompas Petang ada Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, dan Direktur Eksekutif Indo Strategik Khairul Umam. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Nusron, ada banyak kritik yang masuk soal program makan siang gratis yang digagas pasangan 02. Bisa digambarkan sebetulnya bagaimana nanti penganggaran program ini dan seperti apa sebetulnya nanti dijalankannya, realisasinya Pak Nusron? Harusnya saya menjawab kritikannya dulu, Mas. Boleh, silakan monggo. Silakan yang mengkritik dulunya ngomong, Mas. Saya tak dengerin dulu. Oh baik, saya lempar ke Pak Ciko dulu. Bang Ciko, bagaimana Anda melihat? Sempat disinggung oleh Ganjar soal program makan siang gratis ini. Apa sebetulnya yang dipersoalkan oleh pasangan 03, Bang Ciko? Yang menjadi soal adalah masalah prioritas. Apakah itu yang menjadi prioritas kita sekarang? Karena kita bicara soal jaring pengaman sosial. Makan siang gratis itu kan termasuk dalam jaring pengaman sosial, social safety net, di mana dianggap dibutuhkan oleh masyarakat kita secara umum, ya kan? Tetapi kan kita sudah punya program bansos yang menurut kami, kalau bicara soal gizi, kita bisa memasukkan unsur-unsur gizi ke dalam bansos yang sudah ada sekarang, agar lebih menambah unsur gizinya di sana. Itu kan tidak akan menambah kos-kos yang baru yang begitu banyak sih, hampir 450 triliun kalau tidak salah, itu yang disampaikan oleh Pak Hasim kalau nggak salah, saya pernah mendengar di salah satu event. Nah itu kita melihat, dan permasalahan kita ini kan bukan permasalahan orang nggak bisa masak, ya kan? Kalau orang nggak bisa masak, nggak mungkin kita kirim sembako selama ini ke masyarakat, kita kirim beras, kita kirim minyak goreng dan lain-lain. Nah, selain itu juga ada sasarannya saya juga pernah baca nih ya, sekitar 70 sekian juta untuk anak SD, SMP dan SMA, anak-anak sekolah. Nah, apakah itu bisa tersaring benar-benar anak-anak semua yang tidak mampu? Apakah itu tidak akan menjadi mubazir ketika anak-anak yang mampu yang berada di sekolah-sekolah itu tidak berminat untuk memakan makanan siang gratis itu? Nah ini juga jadi masalah tertentu. Nah tentunya di luar itu memang ada untuk ibu hamil, dan saya baca juga untuk
bayi. Ya. Tetapi apakah ukuran gizinya apakah betul sudah diperhitungkan betul? Dan karena ini kan memerlukan kerja keras dan kerja besar. Tapi soal anggaran bagaimana, Bang Ciko? Soal anggarannya juga itu dipertanyakan ya. Kita bicara soal 450 triliun, tapi tentu akan dijawab dengan nanti ada penghematan, ya kan, pemberantasan korupsi dan lain-lain. Dan semua bisa diakal-akali lah dalam jawaban-jawaban. Tetapi kami bicara soal prioritas di mana. Buat kami itu tidak menjadi prioritas karena banyak hal yang menjadi prioritas. Ada puskesmas yang kami ingin membangun puskesmas kelas C di sekitar hampir 50.000 desa di seluruh Indonesia, dan anggarannya juga tidak akan sebesar itu. Kami juga ingin memberikan insentif bagi guru-guru ngaji di seluruh Indonesia dan guru-guru keagamaan lain, dan ini juga terkait dengan peningkatan kesejahteraan mereka yang artinya juga berimbas langsung pada peningkatan gizi anak-anak mereka. Kita langsung minta tanggapan Pak Nusron ya, Bang Ciko. Pak Nusron, ada tadi yang dipertanyakan prioritas, sasaran, dan juga anggaran. Bagaimana jawaban Anda soal ini, Pak Nusron? Ya, pertama-tama terima kasih atas kritikannya dari Mas Ganjar, dari Pak Mahfud. Orang boleh mengkritik, bahkan nyinyir tentang program ini dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Ada yang mengatakan alasannya tidak prioritas. Terserah, orang mengatakan apa itu haknya yang bersangkutan. Tetapi yang namanya program makan siang dan susu gratis ini, sekali lagi makan siang dan susu gratis, tidak hanya makan siang yang gratis, tapi ada susunya juga gratis. Ini bukan satu-satunya program prioritas. Ada 17 program prioritas yang sudah diumumkan oleh paslon Prabowo. Nah, kalau ada orang yang mengatakan tidak prioritas, itu hak mereka. Kami mengatakan itu adalah prioritas kami untuk memastikan pasokan gizi buat anak-anak Indonesia mendatang yang jumlahnya kita perkirakan totalnya mencapai 82,9 juta orang. Nah, soal anggarannya memang plus minus dihitung itu mencapai angka 400 triliun, tapi itu kan plus minus. Tinggal nanti dihitung dengan kalkulasi-kalkulasi yang pas ketika nanti penyusunan APBN mendatang. Tetapi kenapa kami menganggap ini prioritas? Indonesia ini sedang mengalami yang kita sebut dengan bonus demografi. Bonus demografi itu membutuhkan generasi yang produktif. Bonus demografi akan menjadi berkah kalau generasinya itu produktif. Tapi akan menjadi malapetaka kalau itu tidak menjadi generasi yang produktif. Nah, sumber produktivitas manusia yang paling banyak dibutuhkan adalah protein dan gizi. Dengan orang mempunyai protein yang cukup, pasokan gizi yang cukup, itu semua nanti akan menciptakan generasi yang unggul, generasi yang kompetitif, generasi yang mempunyai kompetensi tinggi, dan generasi yang mempunyai daya saing, serta bisa bersaing dalam percaturan global. Semua kita sadar hari ini tenaga kerja kita kalah produktif dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, kemudian Thailand, Vietnam, bahkan kita harus mengupgrade generasi muda kita, generasi kita mendatang menjadi generasi yang unggul, yang kompetitif, dan itu harus dipastikan pasokan gizinya harus cukup dan memadai. Kalau ada orang mengkritik, alhamdulillah, terima kasih kritikannya, terima kasih masukannya. Kalau menganggap ini tidak prioritas, ya monggo, bagi kami ini prioritas. Rumah sakit dan puskesmas yang bagus serta kesehatan gratis bagi kami prioritas. Kemudian sekolah unggulan juga prioritas. Infrastruktur jalan prioritas. Nah, tapi ini juga bagian dari prioritas. Semuanya ini prioritas. Kalau kemudian dikatakan sumber anggarannya ada apa tidak? Insya Allah ada. Kenapa kita yakin ada? Karena salah satu programnya
Pak Jokowi yang akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo Gibran adalah hilirisasi multisektoral. Dengan satu hilirisasi saja kita akan peningkatan GDP kita. Baik. Pak Nusron, sebelum jauh soal anggarannya, Pak Nusron. Satu sektor. Itu akan nambah pendapatan negara pasti akan meningkat, sehingga tidak ada isu soal sumber dananya. Nanti kita akan bahas juga Pak Nusron soal bagaimana anggaran ngeposnya itu bagaimana, karena kan ini lebih tinggi dari anggaran kesehatan di tahun 2024 nih Pak Nusron. Tapi sebelumnya saya ingin ke Mas Umam. Mas Umam, bagaimana dengan soal program jargon gratis-gratis? Karena 02 pakai juga, 03 pakai juga. Ini soal gratis-gratis ini apakah memang lebih bisa menarik pemilih atau bagaimana, Mas Umam? Ya, dari sisi kampanye, memang sesuatu yang ditawarkan dengan brand gratis tentu akan memberikan sebuah tawaran yang jauh lebih menyentuh basis masyarakat dan juga basis pemilih masing-masing. Tetapi juga pada saat yang sama, tentu tadi aspek prioritas itu harus dihitung betul. Karena bagaimanapun juga ketika kemudian menawarkan ini, apalagi tadi disebutkan oleh Gus Nusron, aspek pembiayaan itu sifatnya masih dalam agenda rencana kalkulasi, terutama dengan mengoptimalkan hilirisasi. Nah, maka dalam konteks elektoral, memang tawaran-tawaran seperti ini akan memberikan insentif elektoral cukup memadai. Karena bagaimanapun juga, yang menjadi concern masyarakat kita memang adalah terkait dengan konteks mahalnya bahan pokok, kemudian susahnya lapangan kerja, sesuatu yang berkaitan langsung dengan ekonomi kerakyatan. Dan kalau misal kemudian bicara social safety net atau jaring pengaman sosial, itulah yang kemudian menyasar masyarakat kita. Problemnya adalah yang menjadi tantangan adalah tim dari Pak Prabowo termasuk Gus Nusron harus betul-betul menjelaskan secara clear filter sistemnya seperti apa. Karena memang betul kita memiliki struktur masyarakat sekitar 40% yang terkategori miskin atau hampir miskin dalam kategori World Bank. Tetapi kemudian kelompok itu harus dipetakan dengan betul mana yang mereka berhak untuk mendapatkan uluran tangan negara, mana yang tidak. Kalau misal dari 70 juta siswa, maka kemudian harus disaring lebih detail supaya kemudian betul-betul sesuai dengan tepat sasaran dan juga berkeadilan. Nah, kemudian di sisi yang lain, Mas, kalau misal kita merujuk pada apa yang terjadi di sejumlah negara di Asia Timur, seperti di Jepang, Korea Selatan, termasuk Taiwan ya, yang dalam konteks status apakah bagian dari China atau tidak. Tetapi ketika kemudian mereka melakukan lompatan transformasi ekonomi, memang aspek SDM itu menjadi concern utama. Tetapi kemudian penguatannya bukan hanya sekedar dalam konteks makan siang gratis atau memberikan insentif di dalam konteks gizi, tetapi betul-betul meletakkan pada penguatan basis pendidikan yang terintegrasi dengan dunia industri yang memang betul-betul nyambung sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja yang ada. Nah, di level itulah kita berharap dari masing-masing tim sukses harus bisa mendetailkan, bukan hanya sekedar menunjukkan angka-angka populis atau tawaran-tawaran populis dalam konteks elektoral karena gratis dan sebagainya, tetapi didapat dari mana, caranya seperti apa, apalagi 400 triliun. Kalau misal kemudian dibelanjakan tentu sangat luar biasa. Tetapi di saat yang sama itu membuka celah bagi terjadinya potensi praktik-praktik penyalahgunaan di dalam konteks anti korupsi yang tentu tidak mudah untuk mengangkat aspek transparansi dan akuntabilitasnya dalam skala yang besar. Nanti kita bahas soal bagaimana sebetulnya penganggaran dari program makan siang gratis plus susu ini yang mencapai anggaran 400 triliun rupiah dan apakah betul berpengaruh pada insentif elektoral dari paslon yang didukungnya. Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di program Kompas Petang. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max.
Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Luwak White Coffee. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Luwak White Coffee. Now I'm here because of Luwak White Coffee. Pernah nggak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino. Sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. Gara-gara tersulut emosi, seorang ayah tega membanting anak kandungnya hingga tewas. Kejadian awalnya, kawan itu bermain sepeda dengan kencang, terus menabrak anak kecil. Kebetulan itu anak saya sih. Sama ayah saya langsung dipukul. Nah, habis dari situ katanya langsung dibantu. Mengakibatkan pendarahan dan kerusakan jaringan otak. Sasaran 3 Januari 2024, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Menyoal program makan siang plus susu gratis yang digagas oleh pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran, kita akan lanjutkan pembahasan dalam Kompas Petang kali ini. Masih bersama Pak Nusron, Bang Ciko, dan juga Mas Umam. Pak Nusron, dengan anggaran seperti ini 400 triliun rupiah, bagaimana nanti implementasinya? Tadi ditanya siapa yang disasar, apakah ada filtrasi atau seperti apa Pak Nusron nanti? Gambarannya saja nih. Di mute kayaknya Pak Nusron, boleh dibuka suaranya? Anggaran 400 triliun itu untuk menyasar 83 juta anak Indonesia dan calon anak Indonesia. Saya katakan calon anak karena ibu-ibu hamil yang di dalam kandungannya itu sudah ada janin. Itu juga membutuhkan gizi yang cukup juga. Nah, artinya sasarannya adalah 83 juta anak Indonesia. Kalau perkara ketakutan nanti rentan dikorupsi, semua program di Indonesia itu rentan korupsi. IKTP aja itu dikorupsi kok. Dan sudah ada salah satu calon paslon yang jadi saksi gitu, kami diperiksa. Kalau perkara masalah korupsi itu, tinggal bagaimana fungsi pengawasannya, bagaimana fungsi delivernya. Di Indonesia ini semua program pasti rentan kalau mau alasannya korupsi. Tapi apakah karena itu kita takut untuk tidak membuat terobosan? Tidak bisa. Itulah justru tantangannya. Tantangannya adalah kita butuh pengawasan yang kuat. Nah, saya tertarik dengan kritikannya Pak Mahfud MD yang disampaikan beberapa hari yang lalu yang mengatakan susunya toh impor. Pak, dengan adanya kebutuhan 83 juta anak Indonesia akan dikasih susu gratis ini, justru ini akan membuat menciptakan opportunity baru. Ada revitalisasi, membutuhkan revitalisasi peternakan di Indonesia. Dan ini membuat Indonesia tidak lagi tergantung terus-menerus dengan susu dari Australia, susu dari New Zealand, susu dari Jepang, dan sebagainya. Ada jaminan petani lokal ya? Nanti peternak lokal ya Pak Nusron? Ekosistemnya akan kita utamakan adalah bagaimana kalau berasnya pasokan beras dari lokal. Kalau kemudian sayur mayurnya adalah sayur mayur dari lokal. Kalau kemudian susunya kita utamakan adalah susu dari peternak lokal. Kalau untuk sementara masih kurang, ya untuk kurang kita sesuaikan.
kita genjot terus tentang revitalisasi industri peternakan kita, dan ini membutuhkan ekosistem baru. Bagaimana kita menciptakan inti plasma antara peternak-peternak lokal atau peternak-peternak yang kecil, kita kerjasamakan dengan industri-industri atau pabrikan-pabrikan susu. Dan sudah banyak yang sangat minat dan tertarik dengan konsep ini. Sekali lagi Mas, saya katakan, kalau ada paslon yang menganggap ini tidak prioritas, silahkan. Kami hormati. Kami mempunyai 17 program prioritas, tidak hanya ini saja, ya kan? Ini hanya salah satu program prioritas. Kalau dikatakan bagaimana mekanisme delivernya, mekanisme deliver sudah kita rancang bangun dengan cara kuat. Kalau ada yang khawatir tentang korupsi, ya silahkan orang khawatir sama korupsi. Itu hak dan itu memang sah-sah saja khawatir akan korupsi. Tapi insya Allah dengan makin baiknya governance, sistem pengawasan yang kuat, itu kita akan meminimalisir adanya praktek-praktek yang bias, praktek-praktek yang korupsi. Kenapa? Ada program di Indonesia yang tidak dikorupsi, tidak ada. Potensi korupsi selalu ada. Kalau soal masalah itu, PKH juga banyak dikorupsi. Bagi data-data juga BLT dikorupsi oleh kepala desa juga banyak. Kita minta tanggapan Bang Ciko ya, Pak Nusron. Bang Ciko, soal sasaran, silakan. Soal sasaran disampaikan, penganggaran juga disampaikan, tadi strateginya bagaimana. Tani lokal, peternak lokal itu yang jadi prioritas, Bang Ciko. Bang Ciko juga di-mute nampaknya. Dibuka dulu audionya Bang Ciko. Nah, silakan. Sudah dengar? Udah. Gimana Bang Ciko tanggapannya? Revitalisasi peternakan itu kan tadi disampaikan oleh Pak Nusron kan tidak harus menunggu makan siang gratis itu sebenarnya kan jadi peternakan kita juga sekarang masih belum bisa mencukupi kebutuhan pangan di Indonesia karena kita bicara sapi kita masih impor, jadi itu kan hanya alasan yang ditimbulkan ketika menjawab kritikan dari Pak Mahfud itu aja. Nah jadi artinya itu akan menambah justru kembali lagi kita akan kembali impor dan lain-lain. Ini data dan faktanya jelas bahwa kita sekarang masih impor sapi, ya kan? Artinya sebenarnya tidak perlu menunggu itu kan sebenarnya seharusnya sudah ada revitalisasi peternakan di Indonesia dan mendahulukan lokal. Tapi pada prinsipnya kan ternyata sekarang kita masih impor semua. Artinya kebutuhan yang sekarang pun kita belum bisa memenuhi. Itu aja. Yang kedua kembali lagi ya, Pak Nusron juga tadi sudah mengatakan bottom line-nya adalah itu menjadi prioritas dari TKN Prabowo, Gibran, dan kami menganggapnya ini bukan prioritas ya, tapi kan itu memang ada perbedaan dan situlah the art of politics, the art of campaigning dan politik itu kan selalu emang harus ada perbedaan di antara kita. Tapi kembali lagi, menurut kami memang tetap kami bersikukuh bahwa kalau kita mau menambahkan insentif gizi bagi anak-anak Indonesia itu bisa dimasukkan ke dalam bansos-bansos yang sudah ada sekarang dengan pendataan yang lebih ketat lagi. Menawarkan sistem satu data dan tidak harus dimasak karena tidak ada kita tidak mempunyai masalah dengan memasak di Indonesia ini. Yang tadi kita tetap ingin sampaikan bahwa tadi penyortiran dari soal anak-anak itu dari apakah semuanya berhak. Nah ini kita bukan bicara soal korupsi aja, kita bicara soal mubazir. Kita juga harus tahu bahwa tidak semua orang akan mempunyai selera yang sama gitu di antara 80 juta anak Indonesia, sekitar 70 juta ya kalau dengan ibu hamil dan lain itu menjadi 83 kalau nggak salah ya Pak Nusron. Nah, jadi ini yang juga menjadi permasalahan. Pak Nusron, dengan jaring bantuan sosial saja tidak cukup itu Pak Nusron tadi disampaikan Bang Ciko. Apa Mas? Dengan jaring bantuan sosial saja tidak cukup untuk bisa mengatasi persoalan demografi ini. Mas, kalau dengan jaring pengaman sosial itu dinyatakan cukup, berarti saat ini Indonesia tidak ada isu tentang daya saing, tidak ada isu tentang stunting, tidak ada isu tentang... Mas Ibrahim. Gimana? Biar penjelasan gimana Bang Ciko, gimana? Seperti apa? Aku potong sedikit. Tahan dulu Pak Nusron, biar jelas ya. Tidak ada isu tentang rendahnya produktif. Oke, tahan dulu Pak Nusron. Saya ingin mendengar jelas dari tanggapan dari Bang Ciko. Yang saya sampaikan tadi, Mas Ibrahim ini kurang menyampaikan ke Pak Nusron. Seperti apa silakan. Adalah untuk menambah, kalau mau menambah insentif gizi, ditambahkan ke dalam bansos yang ada.
Masa seperti umpamanya kekurangan telur di dalam bansos yang sekarang, kita tambahkan telurnya gitu. Oke. Jadi itu yang kurang ditambah seperti itu Bang Ciko ya? Betul. Oke. Kan? Dan Jadi ini harus mohon maaf dilakukan Mas ya, studi Pak apakah Ciko susu ini sebagai telur. belum paham. Jadi di Indonesia ini sudah ada 18 juta per hari ini rumah tangga yang mendapatkan BPNT, bantuan pangan non tunai. Salah satunya ada telur, ada daging selain beras. Itu sudah ada. Tapi ternyata sudah ada itu selama 10 tahun ini masih ada isu tentang stunting, masih ada isu tentang daya saing, masih ada isu tentang produktivitas tenaga kerja yang kita rendah. Kenapa? Karena memang anak-anak Indonesia itu problemnya kurang susu. Yang kedua adalah kalau tadi dikatakan justru dengan adanya program ini nanti permintaan susu di Indonesia akan tinggi. Karena ada permintaan susu di Indonesia akan tinggi, maka akan memicu pertumbuhan industri peternakan Indonesia akan tumbuh. Dan ini menjadikan ada opportunity baru. Sehingga ekosistemnya ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi rakyat. Kita tanggapi Bang Ciko ya. Silakan Bang Ciko. Singkat Bang Ciko. Yang kedua Pak Ibrahim, dengan kondisi makan siang yang bersama-sama ini di sekolah, Mas Usus bersama-sama di sekolah, akan menciptakan kohesivitas sosial Indonesia itu. Nilai solidaritas antar kawan, antar teman karena kita minta tanggapan Bang Ciko ya. Tahan Pak Nusron, silakan. Bang Ciko gimana? Saya kembalikan ke Pak Nusron. Justru yang saya lihat justru TKN Prabowo dan Pak Nusron sebagai jubirnya sekarang hari ini yang kurang paham bahwa problem stunting itu kalau kita bicara sudah sekian puluh juta rakyat Indonesia mendapatkan insentif gizi dan lain-lain. Saya tadi bilang untuk ditambahkan lagi. Kalau memang kurang, dan ini masalahnya bukan masalah di gizinya artinya. Ini masalahnya di yang tadi kembali lagi ada program prioritas yang ingin disampaikan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tidak adanya 50.000 pusat kesehatan masyarakat di tingkat sampai ke desa-desa sehingga tidak ada sosialisasi tentang gizi. Ketika ada permasalahan stunting tidak dapat dideteksi dengan dini dan lain-lain. Itu kenapa kami memprioritaskan soal puskesmas gitu. Dan bansos tetap jalan, bahkan kalau perlu ditambah untuk insentif gizinya dan penambahan itu bisa diketahui apakah kurang atau tidak melalui nakes-nakes dan dokter-dokter yang ada di 49.000 hampir 50.000 pusat kesehatan masyarakat. Ada perbedaan gagasan, ada perbedaan program yang ditawarkan, masih soal gratis ini yang menjadi jargon para paslon. Mas Umam, bagaimana? Memang sejauh ini dampak elektoral bagi gratis ini cukup tinggi. Apakah ini yang memang dicari, ditunggu oleh pemilih? Dan bagaimana nanti pertanggungjawabannya kalau soal ini, Mas Umam? Ya, bagi kelompok masyarakat dengan kategori miskin dan hampir miskin, tentu program-program yang sifatnya transaksional bisa dilaksanakan langsung, diterima langsung, tentu itu akan menjadi sebuah insentif elektoral yang sangat memadai. Tetapi kan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum, dan kita bicara tentang kebijakan publik dalam konteks jangka panjang, itu bagaimana kemudian program-program itu memang membawa dampak langsung dalam konteks pembangunan yang memang betul-betul konstruktif ke depan. Misal tadi bicara tentang susu, yang disampaikan Pak Mahfud dalam konteks tertentu agak legitimate. Karena kalau misal kita mengungkap data dari Komisi 4 misalnya, ada sekitar 60% komoditas pangan kita itu yang berasal dari impor. Artinya ada beberapa segmen yang seharusnya kita bisa memproduksi sendiri, tapi dari konteks ini negara juga tidak memberikan pemberdayaan secara optimal dalam konteks beras, dalam konteks apalagi susu. Nah oleh karena itu yang perlu dijelaskan secara konkret misalnya, siapapun ya dari 03 mungkin menawarkan program tertentu, dari 02 menawarkan program tertentu, tetapi kemudian ekosistem dan juga supply chain dari produk-produk yang kemudian akan dibawa, itu kemudian harus dijelaskan secara detail. Kalau misal Mas Ciko menyampaikan tentang konteks pembangunan puskesmas, itu alat-alat kesehatannya disuplai dari mana? Sama, susu. Kita juga sama. Kalau misal bicara seperti itu, harusnya memang ekosistem itu sudah berdiri secara kokoh. Kalaupun misal tadi disampaikan oleh Mas Nusron, sifatnya nanti itu sesuatu yang kita berharap tidak absurd. Nah, oleh karena itu ini belum bicara detail. Kenapa? Karena setiap kebijakan itu kalau misal kemudian dijalankan tanpa kemudian perencanaan yang memadai, yang ada itu adalah
sulapan semuanya. Kalau bicara sulapan, kita bicara transparansi, akuntabilitas kemana-mana itu nanti. Ini yang Mas perlu Umam, mohon maaf ya. gitu. Baik, sedikit saja Pak Nusron ya, karena terbatas juga durasi kita. Mas Umam ini pengamat politik nggak ngerti ekosistem ekonomi. Karena kalau ekosistem ekonomi nggak usah banyak komentar. Oke, cukup ya. Jadi dengan kenapa selama ini peternak kita itu tidak bagus? Karena selama ini konsumsi susu di Indonesia itu kurang banyak minat. Oke, baik. Pak Nusron, kalau tidak banyak Mas Umam, tentu di orang itu kalau tidak ada yang kami sudahi ya dialog ini karena durasi kita juga terbatas. Cenderungannya pasti nggak akan ada. Durasi kita terbatas, saya cukup sudahi dialog kali ini. Tentu kita akan tunggu nanti penjelasan dari para paslon ya. Di sini, adanya off taker di sini, maka pasti peternak-peternak itu akan kami tangkap karena ada off taker dari pemerintah. Kami tangkap Pak Nusron. Ini salah satunya. Kami tangkap. Ini durasi kita menarik, tapi dialog kita menarik, tapi durasi yang terbatas ya. Kita sudahi dulu. Nanti kita mendengarkan juga dari para paslon seperti apa. Kembali bagi pemilih yang memiliki haknya nanti yang akan menentukan pilihannya. Terima kasih Pak Nusron, Bang Ciko, Mas Umam telah bergabung dalam program Kompas Petang. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Usai jeda saudara, sambut malam pergantian tahun Jalan Sudirman Tamrin Jakarta akan ditutup mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Polda Metro Jaya siapkan rekayasa lalu lintas sejumlah ruas jalan. Presiden Joko Widodo menyebut nama pimpinan KPK pengganti Firly Bahuri masih dalam proses pasca Jokowi memberhentikan Firly sebagai ketua KPK. Kasus pidana dan etik Firly jadi pelajaran mahal agar tak salah lagi pilih ketua KPK. Selengkapnya di catatan Kompas TV. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Ikuti dialog dengan tim sukses dan perwakilan generasi muda, live report dari titik-titik nobar dan markas kemenangan para kontestan, hingga pembahasan pasca debat dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Ikuti jelang dan pasca debat ketiga calon presiden, Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore, live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Luwak White Coffee. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Luwak White Coffee. Now I'm here because of Luwak White Coffee. Sambut 2024 penuh semangat. Ketahui ragam aktivitas masyarakat yang khas, unik, dan menarik merayakan malam pergantian tahun dari berbagai kota di Indonesia dan mancanegara. Ikuti juga aktivitas para capres dan cawapres di pergantian tahun. Di sini juga boleh tahu. Dan jangan lewatkan keseruan para komika dalam sketsa Selamat Datang Pemilu. Sapa Tahun Baru 2024, Minggu 31 Desember, menjelang pergantian tahun, live di Kompas TV. Gara-gara tersulut emosi, seorang ayah tega membanting anak kandungnya hingga tewas. Kejadian awalnya, Awan itu bermain sepeda dengan kencang, terus menabrak anak kecil, kebetulan itu anak saya sih. Sama ayah saya langsung dipukul, nah habis dari situ katanya langsung dibantu. Mengakibatkan pendarahan dan kerusakan jaringan otak. Sasaran, 3 Januari 2024, pukul 10:30 malam, di Kompas TV. Ini taruhan bagi bangsa negara Indonesia untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini mampu mempraktekkan pemilu serentak. Sistem pemilihan umum di Indonesia berubah seiring perkembangan zaman. Jelang pemilu 2024, kami hadirkan penelusuran khusus sejarah pemilu Indonesia dari masa ke masa. Dalam 60 menit special report, Pemilu Indonesia dari masa ke masa, Minggu 31 Desember, pukul 6 petang, di Kompas TV.
Selamat datang di catatan Kompas TV. Presiden Joko Widodo menyebut nama pimpinan KPK pengganti Firly Bahuri masih dalam proses pasca Jokowi memberhentikan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Kasus pidana dan etik Firly jadi pelajaran mahal agar tak salah lagi pilih Ketua KPK. Presiden Joko Widodo menegaskan tengah memproses nama pengganti Firly Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Langkah ini merespons surat keputusan Presiden tentang pemberhentian Firly sebagai pimpinan KPK pada 28 Desember lalu. Jokowi juga memastikan proses pergantian Firly akan mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku. Pengunduran diri Pak Firly ya sudah saya tandakan. Untuk proses seleksi pengganti Pak Firly nanti bagaimana? Masih dalam proses semuanya. Masih dalam proses semuanya. Ya aturannya kita ikuti semuanya. Ya. Rabu lalu, Firly Bahuri tak ditahan usai 11 jam diperiksa penyidik Bareskrim Polri sebagai tersangka kasus pemerasan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly diperiksa soal aset dan harta yang tak masuk dalam LHKPN. Terkait dengan harta benda tersangka serta keluarga terkait adanya aset lain atau harta benda yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Dewan Pengawas KPK juga menjatuhkan sanksi etik berat kepada Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri terkait pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dewas KPK meminta Firly mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pimpinan KPK. Menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Semua pihak harus belajar dari kasus Firly. Memilih ketua KPK harus mempertimbangkan rekam jejak, komitmen, dan integritas yang tinggi soal pemberantasan korupsi. Cacat moral dan kesalahan pidana pimpinan KPK akan berdampak pada rusaknya kepercayaan publik karena perlu sapu yang benar-benar bersih untuk membersihkan lantai yang kotor. Tim Liputan Kompas TV. Firly Bahuri resmi diberhentikan dari pimpinan KPK lewat keputusan Presiden yang diteken Presiden Joko Widodo berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, Saudara. Presiden dapat mengajukan calon anggota pengganti ke DPR saat terjadi kekosongan pimpinan KPK. Dan Saudara, kita akan lihat bersama. Calon yang dapat diajukan Presiden itu berasal dari calon pimpinan KPK yang tidak terpilih di DPR. Calon kuatnya antara lain Sigit Danang Joyo yang merupakan Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 1. Lalu ada nama Lutfi Jayadi Kurniawan, dosen Universitas Muhammadiyah Malang dan juga aktivis anti korupsi Malang Corruption Watch. Kita lihat nama dua lainnya, Saudara. Ini dia, ada Inyo Manwara yang merupakan Inspektur Utama Badan Pemeriksa Keuangan dan Robi Arya Brata merupakan asisten deputi pada Deputi Bidang Perekonomian Kesekretariatan Kabinet yang juga dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dan Saudara, belajar dari kasus Firly, integritas dalam pemberantasan korupsi adalah harga mati dalam memilih ketua KPK. Pimpinan KPK harus punya rekam jejak, komitmen, dan integritas yang tinggi soal pemberantasan korupsi. Selain itu harus juga mengikuti ketentuan pasal 33 Undang-Undang KPK saat Presiden mengusulkan nama ke DPR, juga harus dipastikan tidak ada intervensi apapun kepada calon yang diusulkan Presiden. Pimpinan yang cacat moral dan terlibat pidana tak boleh terulang karena yang jadi taruhan rusaknya kepercayaan publik. Untuk mengembalikan nama KPK, jangan salah pilih pimpinan dan jangan pernah ada upaya sekecil apapun untuk melemahkan kekuatan KPK dalam memberantas korupsi. Demikian catatan Kompas TV kali ini, topik lainnya akan hadir pekan depan. Sambut malam pergantian tahun, Jalan Sudirman Tamrin Jakarta akan ditutup mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Andi Budiman Kumala, CEO KG Media, hadir di tengah-tengah Anda dengan hati yang penuh sukacita menjelang Natal dan Tahun Baru 2024.
keluarga besar KG Media telah bersama-sama menjalani setahun yang penuh tantangan dan makna. Saat ini kami ingin berbagi kebahagiaan dan merayakan komitmen keberlanjutan untuk dunia yang lebih baik melalui program KG Media Lestari. Sebuah komitmen kami menjadi agen perubahan dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan melalui langkah-langkah nyata yang berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan. Bersama para mitra Lestari, kami telah menjalankan sejumlah inisiatif dari program sanitasi dan gerakan bersama entaskan stunting hingga mendukung UMKM melalui jagoan lokal dan Srikandi untuk negeri. Kami telah menunjukkan bahwa setiap tindakan kecil memiliki dampak besar terhadap masa depan yang lebih baik. KG Media Lestari memperkuat misi keberlanjutan melalui program inovatif seperti Sisir Pesisir dan Circular City Project. Selain itu, dengan program Manifest dan Kompas Yanival, kami mengajak generasi Z dan millennials berperan aktif membentuk masa depan yang berkelanjutan. Selamat Natal dan Tahun Baru 2024. Semoga semangat Natal dan Tahun Baru membawa kesuksesan untuk kita semua. Teruslah bersama kami menorehkan kisah-kisah yang penuh arti dan berkontribusi untuk masa depan Indonesia dan dunia. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Ikuti dialog dengan tim sukses dan perwakilan generasi muda, live report dari titik-titik nobar dan markas kemenangan para kontestan, hingga pembahasan pasca debat dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Ikuti jelang dan pasca debat ketiga calon presiden, Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore, live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Pemprov DKI Jakarta sudah akan menggelar Malam Muda-Mudi atau acara malam tahun baru yang berpusat di Bundaran Hotel Indonesia. Ya, saudara, melalui pantauan udara dapat dilihat warga sudah semakin ramai menuju Bundaran Hotel Indonesia. Apa saja acara yang akan tersaji di Bundaran Hotel Indonesia? Ada jurnalis Kompas TV di sana, Jonah Hamonangan. Selamat petang, Jonah. Apa saja nanti akan ditampilkan kemeriahan di malam pergantian tahun di Bundaran Hotel Indonesia, Jonah? Ya baik, akan ada banyak rangkaian yang akan ditampilkan di malam pergantian tahun. Yang menarik adalah nanti ada penampilan pertunjukan cahaya, di mana pertunjukan cahaya terdiri dari 500 drone. Jadi drone itu saja nanti akan menampilkan beberapa gerakan-gerakan yang unik. Nah, yang kedua adalah ada efek dinamakan dengan water mist. Jadi nanti akan ditampilkan seperti cahaya atau gambar, tapi paparnya atau latarnya berupa air. Nah, yang ketiga adalah adanya video mapping 3 dimensi dan nanti akan ditampilkan persis ada di belakang saya. Jadi ini merupakan suatu penampilan yang sangat menarik dan ini menunjukkan bagaimana Jakarta sudah sekelas dengan kota-kota yang ada di dunia seperti Singapura ataupun New York City. Jadi masyarakat yang mungkin penasaran atau mungkin sudah berada dekat lokasi Bundaran HI tidak salah untuk bisa datang ke tempat ini, di mana panggung utamanya ada di Bundaran HI, tapi total ada 11 panggung, namun panggung utamanya terletak ada di belakang saya. Nah, tidak hanya pertunjukan seperti show, seperti cahaya atau yang air mancur yang nanti menampilkan gambar, tapi juga ada pertunjukan seperti disajikan seperti musik atau live show dan juga beberapa hal lain. Yang pasti adalah malam pergantian tahun dari 2003 ke 2024 ini Bundaran HI selalu menjadi ikon, dan saja bagi masyarakat yang mungkin datang dari luar kota ingin datang ke Jakarta tidak salah mampir ke Bundaran HI untuk melihat bagaimana kemeriahan pergantian tahun baru di Bundaran HI. Baik. Terima kasih Jonah Hamonangan untuk laporan Anda langsung dari Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta. Dan saudara, bagi Anda yang ingin mengetahui, melihat bagaimana meriahnya malam pergantian tahun dari berbagai wilayah di tanah air, saksikan terus Kompas TV, independen, terpercaya. Kami pamit, saya Rahmat Ibrahim. Dan saya di Lubus mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Pastikan juga Anda terus mengupdate informasi seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Dan juga saudara, selamat menutup tahun 2023. Kita akan berjumpa lagi di 2024. Hai. Bye-bye. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh This is my way. Cobain deh.
hiruk-pikuk masyarakat menghabiskan waktu liburan Natal dan Tahun Baru. Melangsungkan perjalanan ke berbagai daerah mengunjungi sanak keluarga atau sekadar berlibur. Supaya kita kerasa semangat liburannya. Proses pengamanan dilakukan oleh pihak Presiden sendiri juga sudah menyampaikan bahwa tahun ini berjalan dengan Untuk baik. informasi independen dan terpercaya, ikuti liputan Mudik Natal dan Tahun Baru di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Sepekan yang didukung oleh Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat evaluasi pasca debat yang telah digelar sebanyak 2 kali. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penggunaan istilah asing oleh peserta debat. Liburan panjang Natal dan Tahun Baru 2024 membuat lonjakan jumlah arus kendaraan di sejumlah wilayah. Saudara, Presiden Joko Widodo resmi memberhentikan Firly Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemberhentian ini tertuang dalam surat keputusan Presiden yang ditandatangani Presiden Jokowi Kamis malam lalu. Informasinya akan menjadi bagian dari rangkuman peristiwa selama sepekan terakhir, Kilas Pekan yang sekaligus membuka Kompas Pekan edisi hari ini, Minggu 31 Desember 2023. Saya Nina Melinda, selama setengah jam ke depan akan menemani Anda di Kompas TV Independen Terpercaya. Mantan Gubernur Papua Lukas NMB dimakamkan Jumat lalu di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Prosesi pemakaman dihadiri ribuan warga dengan penjagaan ketat aparat TNI Polri. Presiden Joko Widodo resmi memberhentikan Firly Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemberhentian ini tertuang dalam surat keputusan Presiden yang ditandatangani Jokowi Kamis malam lalu. Melalui pesan tertulis, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membenarkan informasi tersebut. Setidaknya ada 3 pertimbangan yang menjadi dasar pemberhentian Firly, yakni pengunduran diri Firly yang dikirim pada 22 Desember, hasil sidang etik dari Dewan Pengawas KPK tanggal 27 Desember, serta Undang-Undang KPK. Saat ini, Firly berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Polisi menetapkan 7 orang sebagai tersangka kepemilikan mortir yang meledak di Bangkalan, Madura dan menyebabkan 1 orang meninggal dunia. 4 orang merupakan penyelam yang berperan mencari besi tua untuk dijual pada pengepul rongsokan. Sedangkan 3 orang lainnya merupakan pekerja yang saat kejadian tengah menggergaji mortir hingga mengeluarkan asap dan meledak. Selain alat las dan tabung gas yang dijadikan barang bukti, polisi juga mengamankan perahu yang dijadikan alat untuk mengangkut rongsokan dan mortir dari dasar laut. Warga Aceh berkumpul untuk memperingati 19 tahun peristiwa tsunami Aceh yang terjadi 26 Desember 2004 silam. Lantunan zikir dan doa menggema dari Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Bagi warga, peringatan ini merupakan wujud doa bersama untuk mereka yang menjadi korban. Di satu sisi, menjadi pengingat bahwa bencana alam apapun perlu dimitigasi. Tidak hanya itu, pemerintah Provinsi Aceh. Sesaat lagi, Komisi Pemilihan Umum KPU mengevaluasi jalannya 2 kali debat Pilpres 2024, termasuk soal penggunaan akronim dan istilah asing dalam pertanyaan kepada kandidat lain. Rangkuman selengkapnya sesaat lagi di Kompas Sepekan. I love what I do bersama Royal Parfum Series by Softlin yang terinspirasi dari parfum selebriti dunia. Wangi parfumnya tak terkalahkan karena memiliki parfum konsentrat tinggi. Royal Active Touch-nya tebarkan wanginya di tiap sentuhan. Wangi parfumnya bertahan sepanjang hari.
Bersama Royal Parfum Series by Soklin, ku menangkan duniaku. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Cia baksos ya. Robo, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le Mineral. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Gara-gara tersulut emosi, seorang ayah tega membanting anak kandungnya hingga tewas. Kejadian awalnya, kawan itu bermain sepeda dengan kencang, terus menabrak anak kecil, kebetulan itu anak saya sih. Sama ayah saya langsung dipukul. Nah, habis dari situ katanya langsung dibantu. Mengakibatkan pendarahan dan kerusakan jaringan otak. Sasaran 3 Januari 2024, pukul 10:30 malam, di Kompas TV. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang tidak yang bekerja jadi di anggota istana, partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? Kita periksa fakta-faktanya. arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya Anda perjelas. menyoroti kegiatannya, Infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. I love what I do. Bersama Royal Parfum Series by Soklin yang terinspirasi dari parfum selebriti dunia. Wangi parfumnya tak terkalahkan. Karena memiliki parfum konsentrat tinggi. Royal Active Touch-nya tebarkan wanginya di tiap sentuhan. Wangi parfumnya bertahan sepanjang hari. Bersama Royal Parfum Series by Soklin, ku menangkan duniaku. Saudara, Komisi Pemilihan Umum KPU mengevaluasi jalannya 2 kali debat Pilpres 2024. Berdasarkan kesepakatan dengan tim kampanye masing-masing Capres-Cawapres, maka pada debat ketiga, KPU mengevaluasi penggunaan akronim dan istilah asing dalam pertanyaan kepada kandidat. Jika masih ada penggunaan akronim dan istilah asing dalam pertanyaan, KPU meminta tim dari masing-masing paslon untuk meminta Capres dan Cawapresnya menjabarkan saat debat. Jika terlewat, maka moderator akan berperan meminta peserta debat menjelaskannya tanpa mengurangi waktu peserta debat. Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat evaluasi pasca debat calon wakil presiden yang telah digelar 22 Desember lalu. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penggunaan istilah asing oleh peserta debat. Dalam rapat tertutup di KPU, perwakilan tim pemenangan ketiga paslon hadir untuk menyampaikan masukan dan keluhan serta mencari solusi terbaik terkait penyelenggaraan debat terakhir. Soal penggunaan singkatan asing, KPU tidak melarang. Namun, KPU meminta tim dari masing-masing paslon untuk meminta Capres dan Cawapresnya menjabarkan saat debat. Jika terlewat, maka moderator akan berperan meminta peserta debat menjelaskannya tanpa mengurangi waktu peserta debat. Jadi antisipasinya gini, dua hal kan layernya. Yang pertama itu tentu mau tidak mau tugasnya LU dari paslon untuk briefing kepada Capres ataupun Cawapres pada saat pelaksanaan debat agar singkatan itu bisa dipanjangkan. Nah, kalau misalnya itu terjadi, tetap pada akhirnya ruang geraknya kita sepakati moderator akan ambil peran itu tanpa kemudian mengurangi waktu dari Capres ataupun Cawapres pada saat debat itu dilakukan.
Sementara itu ketiga calon presiden yakni Anies Baswedan, Capres nomor urut 1, Prabowo Subianto, Capres nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo, Capres nomor urut 3, akan kembali saling berhadapan pada debat ketiga Capres yang akan digelar pada 7 Januari 2024 mendatang. Tema debat kali ini akan membahas soal pertahanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Pasangan Anies Muhaimin Iskandar menyebut bakal merumuskan strategi pertahanan Indonesia yang relevan dengan perkembangan situasi nasional dan internasional. Selain itu, mereka juga ingin mewujudkan profesionalitas TNI serta meningkatkan inovasi, produksi, dan teknologi pertahanan. Juru bicara Timnas Amin, Zulfikar Amin menyebut timnya akan menggarisbawahi tata kelola pertahanan, khususnya dalam prosedur pembelian alutsista. Dalam tata kelola sistem pertahanan, khususnya di dalam apa yang perlu dirubah? Prosedur pembelian, pembelian alutsista, lalu kemudian. Emang yang sekarang kenapa? Kalau kita lihat ada beberapa masalah khususnya di dalam aspek institusional, aspek kelembagaannya ya, aspek proses pengambilan keputusan pembelian alutsista. Di sisi lain kita juga ingin menggarisbawahi permasalahan kesejahteraan para TNI dan Polri, di mana kita ingin supaya kesejahteraan mereka juga meningkat sebagai bagian dari aparat negara gitu. Sementara pasangan Prabowo Gibran mengusung visi pertahanan mulai dari meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap, mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi alutsista TNI Polri, serta meningkatkan konektivitas dan keamanan dari ancaman siber. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyebut akan maksimal dalam debat ketiga Capres ini, di mana tema debat yang diangkat kali ini merupakan bidang yang dikuasai oleh Prabowo. Terlebih, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan saat ini. Apalagi misalnya debat yang ketiga itu Prabowo banget lah, gitu ya. Soal pertahanan, soal hubungan luar negeri, yang memang selama ini Pak Prabowo core-nya di situ sebagai seorang Menteri Pertahanan, sebagai seorang ahli geostrategi dan geopolitik begitu ya. Jadi kami sangat yakin. Tapi tentu kita tidak boleh underestimate terhadap pasangan yang lain ya, karena bagaimanapun bagi kami momen seperti debat yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya itu memiliki makna yang sangat penting. Sementara pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud memiliki visi misi bidang pertahanan dengan melakukan modernisasi pertahanan sakti, mewujudkan prajurit sejahtera dan industri pertahanan keamanan kelas dunia. Juru bicara tim pemenangan Ganjar Mahfud, Ciko Hakim menyebut, bisa saja tema yang dibahas debat kali ini berbanding terbalik dengan Prabowo Subianto. Ciko menilai rekam jejak Prabowo Subianto selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan belum cukup terbukti ada pencapaiannya. Ya, selama menjadi Menteri Pertahanan, apa yang sudah dicapai, apa yang tidak dicapai, kegagalan-kegagalan apa, ya kan? Kita bicara soal pasti ada hubungannya lah dengan kegagalannya dia di food estate, ya kan? Kita bicara soal hutang alutsista yang terus naik, ya kan? Di mana juga padahal beliau ingin menjadi presiden di periode ke depan, tapi masih sempat-sempatnya naikin hutang alutsista. Sementara jadi presiden ingin program-program yang luar biasa seperti makan gratis 400 sekian triliun. Ini kan juga akan menjadi pertanyaan nanti. Jadi bisa menjadi panggungnya Pak Prabowo atau sebaliknya. Sesaat lagi, Kementerian Perhubungan memprediksi ada 107,63 juta warga melakukan pergerakan atau perjalanan pada libur Natal dan Tahun Baru 2024 ini. Rangkuman selengkapnya di Kompas Sepekan. Gara-gara tersulut emosi, seorang ayah tega membanting anak kandungnya hingga tewas. Kejadian awalnya, kawan itu bermain sepeda dengan kencang, terus menabrak anak kecil. Kebetulan itu anak saya sih. Sama ayah saya langsung dipukul. Nah, habis dari situ katanya langsung dibantu. Mengakibatkan pendarahan dan kerusakan jaringan otak. Sasaran, 3 Januari 2024, pukul 10:30 malam, di Kompas TV.
I love Royal Parfum Series by Socklin karena wanginya itu terinspirasi dari parfum selebriti dunia. Wanginya itu elegan dan bikin aku selalu berani untuk melangkah. Karena Royal Parfum Series by Socklin, ku menangkan duniaku. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Cia bakso ya. Robo, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. I love Royal Parfum Series by Socklin karena wanginya itu terinspirasi dari parfum selebriti dunia. Wanginya itu elegan dan bikin aku selalu berani untuk melangkah. Karena Royal Parfum Series by Socklin, ku menangkan duniaku. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Ikuti dialog dengan tim sukses dan perwakilan generasi muda. Live report dari titik-titik nobar dan markas kemenangan para kontestan hingga pembahasan pasca debat dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik. Ikuti jelang dan pasca debat ketiga calon presiden. Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore live di Kompas TV. Rumah Pemilu. Menyapa seluruh Indonesia dengan berita dan informasi terkini yang kredibel. Mengisi ruang informasi Anda. Mulai dari politik, hukum, ekonomi, hingga isu-isu terhangat. Kami akan membawa 3 sorotan utama yang kami miliki. Akan menjadi referensi Anda setiap hari. Selengkapnya, ikuti Sapa Indonesia pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Saudara, libur akhir tahun banyak dimanfaatkan warga untuk melakukan perjalanan atau bepergian. Kementerian Perhubungan memprediksi ada 107,63 juta warga melakukan pergerakan atau perjalanan pada libur Natal dan Tahun Baru 2024 ini. Jumlah ini naik lebih dari 143% dibanding pergerakan warga akhir tahun lalu. Jika dilihat dari pilihan moda transportasi yang digunakan masyarakat untuk bepergian di akhir tahun ini, masih didominasi kendaraan pribadi. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga menyebutkan bahwa puncak arus balik periode angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 akan terjadi pada tanggal 1 hingga 2 Januari. Momentum libur Natal dan Tahun Baru 2023 dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata ataupun pulang ke kampung halaman menggunakan sarana mobil pribadi, transportasi umum, bus dan juga kereta api. Di jalur darat untuk mencegah kepadatan kendaraan di tol arah Jakarta, Rabu lalu kepolisian sempat memberlakukan sistem satu arah atau one way di tol Cipali mulai dari kilometer 188 gerbang tol Palimanan hingga kilometer 72 Cikampek. Pemberlakuan sistem one way dimulai sejak pukul 14 hingga pukul 00 atau 12 malam dan berlaku situasional. Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan menyebut kepolisian juga menambah personil di beberapa titik arteri, khususnya di wilayah Jawa Barat sebagai antisipasi jika sistem satu arah di tol Cipali diberlakukan. Jawa Barat terutama, karena ini semuanya ada di daerah Jawa Barat, kita akan perkuat untuk arteri. Karena nanti imbas dari pemberlakuan one way, pasti arteri akan ada peningkatan.
kita sudah koordinasikan, terutama titik-titik trouble spot seperti pasar, kemudian lintasan sebidang, kereta api. Ini sudah menjadi konsen kita untuk mengelola di sana. Sebelumnya, Jasa Marga memprediksi jumlah kendaraan keluar wilayah pada H-7 Natal 2023 hingga H+3 Tahun Baru 2024 atau pada periode 18 Desember 2024 hingga 4 Januari 2024 mendatang adalah sebanyak 2,88 juta kendaraan atau naik 14,2% terhadap volume lalu lintas normal. Hingga Sabtu kemarin, padatnya arus kendaraan keluar Jakarta masih terlihat. Seperti di ruas tol Cipularang Purwakarta menuju Bandung, bahkan kemacetan sempat mengular hingga 6 km. Arus kendaraan di tol Jakarta Cikampek juga mengalami kemacetan. Selain karena kontraflow, penyebab lain macet karena banyak kendaraan yang keluar masuk rest area di kilometer 52 arah Jakarta. Kemacetan panjang terjadi dari kilometer 63 hingga kilometer 52. Guna mengurai kemacetan, petugas merekayasa lalu lintas dengan menerapkan kontraflow atau penambahan ruas jalan. Selain tol, tingginya arus kendaraan juga terpantau di Pelabuhan Merak, Banten. Mengantisipasi antrean, pihak ASDP mengoperasikan kapal sebanyak 33 unit kapal Ro-Ro. Sementara itu, Kementerian Perhubungan memprediksi ada 107,63 juta warga melakukan pergerakan atau perjalanan pada libur Natal dan Tahun Baru 2024 ini. Jumlah ini naik lebih dari 143% dibanding pergerakan warga akhir tahun lalu yang hanya 44,17 juta. Kemenhub juga memprediksi puncak arus balik periode angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 akan terjadi pada tanggal 1 hingga 2 Januari mendatang. Kita lihat kan pada saat Natal sampai Tahun Baru, kepergian masyarakat ini kan tersebar ya Cindy ya, dari mulai H-7 Natal sampai H+3 atau H+4 Natal, itu untuk libur Natal. Sementara kepulangannya itu bisa saja nanti akan terjadi di 2 tanggal yang sama, 1 dan 2 Januari itu. Nah ini juga yang perlu kami antisipasi betul, karena justru kepulangannya bisa sama-sama di tanggal yang sama, dan itu justru menimbulkan penumpukan yang luar biasa. Nah ini memang menjadi perhatian kami di Kementerian Perhubungan, tentu bersama pihak kepolisian dan juga kementerian lembaga terkait. Jadi salah satunya adalah kalau kita lihat dari apa yang sudah diimplementasikan di Natal, di libur Natal yang lalu, itu rekayasa lalu lintas itu terbukti efektif untuk mengurangi kepadatan ya. Memang ada terjadi beberapa kemacetan dan masyarakat juga sudah menyampaikan informasinya kepada kami di pemerintah, tetap dalam waktu yang cepat itu bisa terurai. Yang paling penting kan seperti itu ya, jadi rekayasa lalu lintas termasuk tadi ada kontraflow, dan beberapa tempat wisata itu juga dilakukan one way gitu, supaya ya alur perjalanannya bisa lebih lancar. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pekan edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetaplah selalu bersama kami untuk mengikuti perkembangan pemilu 2024. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sukseskan pemilu 2024. Sampai jumpa pekan depan. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Kompas Sepekan yang didukung oleh Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Ikuti dialog dengan tim sukses dan perwakilan generasi muda, live report dari titik-titik nobar dan markas kemenangan para kontestan, hingga pembahasan pasca debat dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Ikuti jelang dan pasca debat ketiga calon presiden, Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore, live di Kompas TV, Rumah Pemilu.
tahun 1955 di sana ketika pemilu pertama diadakan untuk memilih anggota DPR dan konstituante, kebinekaan itu lebih terwakilkan karena ada partai nasionalis, partai agamis, lalu juga kepercayaan. Itu pemerintahnya Orde Lama yang dipimpin oleh Bung Karno dan Orde Baru yang dipimpin oleh Pak Harto memang memberikan karakteristik kekhasan masing-masing. Sebulan masa kampanye bergulir, dinamika politik kian hangat demi menggait suara rakyat. Terbukti melanggar etik berat, tersangka pemerasan Firly Bahuri diminta mundur dari KPK. Sistem pemilihan umum di Indonesia mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman. Kami hadirkan untuk Anda penelusuran khusus sejarah pemilu Indonesia dari masa ke masa. Halo saudara, selamat datang di program 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Bersama saya Elgin Fridianto, kita langsung sorotan pertama. Saudara, masa kampanye pemilu 2024 sudah 1 bulan bergulir. Dinamika politik kian hangat, tak hanya saling sindir usai debat, bermacam narasi politik muncul di publik untuk menarik suara rakyat. Sudah 1 bulan kampanye pemilu 2024 berjalan. Dinamika politik pun tak lepas dari tingkah capres-cawapres, mulai dari saling sindir hingga bujuk rayu berebut suara rakyat. Materi debat perdana calon wakil presiden pun masih jadi bahasan. Salah satunya, tudingan naiknya proyek nasional di kota Solo setelah cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menjabat wali kota Solo. Berbagai proyek-proyek besar telah berhasil dibangun di Solo. Ini menjadi prestasi, tetapi kita ingin prestasi ini ditularkan kepada yang lain. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa dimasukkan di kota Solo. Bagaimana caranya ini? Saya jelaskan ya, sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan. Yang dibangun bukan hanya Solo saja. 53% investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus, jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana. Lantas benarkah anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat untuk kota Solo sebelum era Gibran lebih besar? Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menunjukkan transfer ke daerah dan dana desa dari pusat ke kota Surakarta tak jauh berbeda tahun ke tahun. Sejak Gibran menjabat pada 2021, TKDD yang diluncurkan pemerintah pusat berturut-turut adalah 1,16 triliun, 1,23 triliun, dan 1,1 triliun rupiah. Pernyataan Gibran sontak direspons wali kota Solo 2 periode sebelumnya, FX Hadi Rudiatmo. Rudi menyindir kalau bukan anak presiden, Gibran tak dapat banyak dana CSR untuk membangun Solo. Perbedaannya jauh, no, Mbak. Saya 5 tahun baru 2 tahun kok. Dengan 2 tahun dan CSR kalau enggak anak presiden enggak ada ya CSR. Yang untuk membuat museum 600 miliar lebih. Lantas untuk Balikambang itu PSN juga, jadi APBN. Rilayang APBN, Kiadek APBN, MBZ dari Abu Dhabi kan gitu. Jadi dari luar negeri. Dituding dapat dana CSR lebih, namun Gibran tak banyak berkomentar.
Kelihatan datanya. Ya. Kalau dari tambahan dari sini, kelihatan datanya. Ya. Kalau dari ditambah CSR gimana Mas? Kalau ditambah CSR kan lebih banyak kemungkinan. Mungkin tanggapannya Mas? Ya kelihatan datanya. Yang kemarin kita bahas itu APBN. Ya, wis ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Di sisi lain, perang urat syaraf atau psy war antar capres pun kian hangat. Capres Anies Baswedan yang baru saja berkampanye di Jawa Tengah menyebut saat ini Jawa Tengah bukan lumbung suara satu partai saja. Kalau sekarang itu disebut kandang, itu adalah periode-periode sebelumnya. Sementara sekarang rakyat yang menginginkan perubahan itu bukan ada di 1-2 partai, ada di banyak partai. Jadi kami melihat pesan perubahan itu malah menjangkau semua. Dan kalau dilihat Jawa Tengah ini tempat yang bisa dibilang cukup bervariasi sebetulnya. Tidak hanya kandang satu partai. Pernyataan Anies langsung direspons capres yang diusung PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Ganjar menyebut kompetitor bisa klaim sepihak, namun fakta yang akan menjawab. Penantang pasti akan ngomong seperti itu, tapi fakta nanti akan dia lihat. Karena beberapa kali kita memenangkan itu secara tradisional, secara sosiologis, bahkan secara soliditas. Saya kira Jateng sudah menunjukkan itu. Tapi semua pendapat saya hormati. Oh, kita bukan orang yang khawatir kok. Kita orang-orang optimis. Namun analis politik Universitas Airlangga pribadi menilai pertarungan realistis di Jawa Tengah justru terjadi antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud, mengingat basis pendukung keduanya di Jawa Tengah sama kuat. Dengan politik yang akan muncul di Jawa Tengah itu lebih mengarah pada nomor 3 dan nomor 2. Jadi lebih ke nomor 3 dan nomor 2. Iya betul, karena kita lihat bahwa basis politik dari Pak Jokowi sendiri dan Gibran sendiri dia memegang basis yang cukup kuat di Jawa Tengah seperti di Solo, dan di tempat-tempat yang lain. Sehingga kalau kita melihat bahwa akan terjadi pertarungan yang cukup keras di Jawa Tengah antara nomor 3 dan nomor 2. Dengan 28.289.413 orang pemilih, Jawa Tengah ada di urutan ketiga provinsi dengan pemilih terbesar setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Meski Jawa Tengah selama ini identik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dinamika politik saat ini menimbulkan pertanyaan, masihkah banteng berkandang di Jawa Tengah? Tak hanya capres-cawapres, mesin politik pun turut dipanaskan tim pemenangan. Sejumlah politisi dan tokoh yang tergabung dalam tim kampanye nasional Prabowo Gibran terus menyuarakan narasi menang Pilpres 2024 satu putaran. Bahkan, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah di akun media sosial X-nya mengunggah ajakan kepada masyarakat untuk secara aklamasi memilih Prabowo Gibran. Pernyataan Fahri Hamzah pun direspons tegas dua kubu capres lain. Programnya Pak Prabowo itu apa sebenarnya? Ternyata kan kalau dari dua pemilu kan jelas bahwa apa yang ditawarkan Pak Prabowo itu tidak jelas. Ya, sudah ditolak oleh masyarakat Indonesia. Kemudian sekarang yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah jualan namanya Pak Jokowi dengan isu keberlanjutan. Sementara Kepala Pelatih Timnas Amin menyindir Fahri Hamzah sebagai penjilat dan mengingatkan proses demokrasi masih panjang. Sementara pakar komunikasi politik Universitas Nasional Lely Aryani menilai ajakan aklamasi kubu Prabowo Gibran tak berdasar. Karena realitasnya di 2019 misalnya dukungan terhadap Pak Jokowi itu ada 56%, Pak Prabowo 44%. Kan dalam logika kita berarti senilai itulah harusnya dukungan yang ada pada saat ini kepada mereka. Tapi realitasnya kita lihat di hasil survei Litbang Kompas, bahkan sebesar suara yang pernah memilih Pak Jokowi di 2019 pun belum mereka peroleh. Di penghujung tahun 2023, giat kampanye masing-masing capres-cawapres kian gencar. Pasangan nomor urut 1 Anies Mohaimin berkampanye di Jawa Timur bersama-sama menghadiri sejumlah agenda.
Sementara pasangan Prabowo Gibran melewati masa kampanye aktif sebagai Menhan dan Wali Kota Solo. Sedangkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dijadwalkan berkampanye di Jakarta dengan menghadiri sejumlah agenda. Jelang tahun baru 2024, dinamika politik diprediksi kian hangat. Sejumlah agenda debat hingga saling sindir dan adu narasi masih akan tersaji demi menggayat suara rakyat. Namun, publik terus menanti masa kampanye berisi gagasan-gagasan hebat. Saudara, kasus pemerasan dengan tersangka Firly Bahuri memasuki babak baru. Usai jeda di 60 menit Special Report. Bahwa sudah saatnya Polda Metro Jaya melakukan penahanan kepada yang bersangkutan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kasus korupsi itu selalu dilakukan penahanan sebelum dia dilimpahkan ke kejaksaan atau P21. Cia bakso ya. Robo, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Yang Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Pernah nggak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino. Sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Ikuti dialog dengan tim sukses dan perwakilan generasi muda. Live report dari titik-titik nobar dan markas kemenangan para kontestan hingga pembahasan pasca debat dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Ikuti jelang dan pasca debat ketiga calon presiden. Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV. Rumah Pemilu. Sambut 2024 penuh semangat. Newsroom Rewind 2023 Sabtu dan Minggu 30 dan 31 Desember pukul 9 pagi. Just for Laughs Gags Minggu 31 Desember pukul 8:30 pagi. Suci Barbar Show spesial Tahun Baru Minggu 31 Desember pukul 1 siang. Sapa Tahun Baru 2024 Minggu 31 Desember live menjelang pergantian tahun. Nikmati momen pergantian tahun sama program-program istimewa Kompas TV.
menyapa seluruh Indonesia dengan berita dan informasi terkini yang kredibel. Mengisi ruang informasi Anda. Mulai dari politik, hukum, ekonomi, hingga isu-isu terhangat. Kami akan membawa 3 sorotan utama yang kami miliki. Akan menjadi referensi Anda setiap hari. Selengkapnya, ikuti Sapa Indonesia pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Masih bersama program 60 Menit Special Report membuka mata mengungkap fenomena. Saudara, kasus dugaan pemerasan dengan tersangka Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri memasuki babak baru. Mampukah polisi membuktikan dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo? Firly Bahuri, Ketua Nonaktif KPK, akhirnya penuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim Polri atas kasus penerimaan gratifikasi suap dan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Rabu 27 Desember lalu, pemeriksaan kedua pasca Firly ditetapkan sebagai tersangka. Namun, hampir 11 jam diperiksa, Firly Bahuri tak juga ditahan. Usai diperiksa, Firly diam 1000 bahasa dan bergegas masuk ke dalam mobil. Firly diperiksa perihal aset dan harta kekayaan yang tak dimasukkan dalam LHKPN. Polisi pun meminta klarifikasi Firly terkait harta benda milik istri, anak, dan keluarganya. Terkait dengan harta benda tersangka serta keluarga terkait adanya aset lain
atau harta benda yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Di antaranya aset yang berlokasi yaitu di wilayah Yogyakarta, yaitu daerah Bantul dan Sleman, kemudian juga Sukabumi, Bogor, Bekasi, dan Jakarta. Sementara, kuasa hukum Firly mengklaim ketua KPK nonaktif itu yakin dirinya tak akan ditahan sebab kliennya kooperatif hadir pemeriksaan polisi. Kalau misalnya ditahan hari ini udah siap belum? Enggak lah, itu kan kooperatif. Jadi nggak ditahan nih? Optimis nggak ditahan? Enggak, itu kooperatif. Semua permintaan ini kita penuhi, kecuali kita tidak kooperatif. Kalaupun kita tidak bisa memenuhi panggilan kemarin, kan ada alasan yang kita sampaikan secara tertulis dan diatur dalam KUHAP. Boleh saja kan? Padahal sepanjang pemeriksaan kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Firly Bahuri tercatat beberapa kali absen panggilan polisi. 20 Oktober 2023, Firly pertama kali absen pemeriksaan. Selanjutnya, pemeriksaan 7 November 2023, Firly kembali absen beralasan menghadiri acara Hari Anti Korupsi di Aceh. Penjadwalan ulang dilakukan 14 November, namun lagi-lagi Firly tak hadir. Terakhir, 21 Desember 2023, Firly kembali absen beralasan hadir pemeriksaan sidang etik Dewas KPK. Namun, Firly ternyata juga absen di sidang etik. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyayangkan langkah penyidik Polda Metro Jaya hingga kini belum juga menahan Firly Bahuri. Padahal bukti-bukti sudah cukup. Bahwa sudah saatnya ya Polda Metro Jaya melakukan penahanan kepada yang bersangkutan. Kenapa? Karena proses dari pemberkasan pun sudah selesai, sudah tahap 1. Dan ya, ketika misalnya penyidik sudah ya melakukan penangkapan, maka mau tidak mau, ya suka tidak suka harus segera dilakukan penahanan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kasus korupsi ya itu selalu dilakukan penahanan sebelum dia dilimpahkan ke kejaksaan atau P21. Sebelumnya, polisi menyita sejumlah barang bukti kasus dugaan pemerasan oleh Firly Bahuri terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Salah satunya, dokumen penukaran falas dalam pecahan dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat senilai 7,4 miliar rupiah, serta 21 ponsel saksi dan 2 unit mobil. Sementara, Kepala Divisi Hukum Mabes Polri periode 2008-2010 Arianto Sutadi menyebut penahanan dapat dilakukan hanya jika ada kekhawatiran dari penyidik bila tersangka akan melarikan diri, mengulangi perbuatan, atau menghilangkan dan merusak barang bukti. Di dalam ketentuan yang berlaku di dalam penyidikan itu, yang namanya penahanan itu hanya apabila ada kekhawatiran dari penyidik, apakah tersangka itu dikhawatirkan akan melarikan diri, atau mengulangi, atau menghilangkan, atau merusak barang bukti. Nah, 3 kekhawatiran itu kalau tidak ada, ya dia tidak harus menahan. Karena bunyinya di situ hanya penahanan itu dapat, tidak wajib. Kalau di KPK ini beda standarnya. Di sana kalau udah jadi tersangka, itu udah otomatis pasti ditahan. Itu biasa yang dipakai di KPK. Sementara itu, Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi berat. Firly Bahuri diminta mengundurkan diri. Firly terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, melakukan hubungan langsung dan tidak langsung dengan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Ada beberapa hal yang memberatkan Firly, diantaranya tidak kooperatif dalam pemeriksaan dan Firly pernah dijatuhi sanksi etik. Menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK, mengumumkan putusan ini pada media jaringan milik komisi yang hanya dapat diakses oleh insan komisi dan atau lainnya sesuai dengan peraturan Dewan Pengawas tentang penegakan kode etik dan kode perilaku. Dewas KPK mengungkap, Firly Bahuri melakukan komunikasi melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp beberapa kali dengan Syahrul Yassin Limpo di tahun 2021. Firly juga tidak memberitahu perihal komunikasi dan pertemuannya dengan ex-mentan kepada sesama pimpinan KPK.
bahwa terperiksa kenal dan pernah melakukan komunikasi dengan saksi Samuel Yassin Limpo, namun terperiksa tidak ingat lagi apa yang pernah terperiksa komunikasikan. Bahwa terhadap percakapan antara terperiksa dengan saksi Samuel Yassin Limpo tanggal 7 Oktober 2021 yang diperlihatkan kepada terperiksa dalam pemeriksaan, pada pokoknya terperiksa menyampaikan bahwa seingat terperiksa benar komunikasi itu karena pada tanggal 7 Oktober 2021 terperiksa memang ada kegiatan paku integritas dan MOU, kegiatan pencegahan anti korupsi antara KPK dan Kementerian. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman menyatakan tidak puas dengan putusan Dewas KPK. Dan berkaitan dengan putusan tadi diminta mengundurkan diri, memang ya kita tidak puas, mestinya ini ditambahi, diminta mengundurkan diri dan merekomendasikan pada Presiden untuk diberhentikan dengan tidak hormat. Sebelumnya, Firly mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo. Surat yang diajukan pertama tidak bisa ditindaklanjuti karena Firly menuliskan berhenti, bukan mengundurkan diri. Firly pun merevisi surat pengunduran diri 23 Desember lalu. Presiden Jokowi akhirnya merespons surat pengunduran diri Firly dan resmi memberhentikan Firly dari jabatan Komisioner KPK. Dikutip dari keterangan resmi Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, pada tanggal 28 Desember 2023, Presiden telah menandatangani Kepres nomor 129/P tahun 2023 tentang pemberhentian Bapak Firly Bahuri sebagai Ketua merangkap anggota KPK masa jabatan 2019-2024. Ya, sudah saya tandakan. Untuk proses seleksi pengganti Pak Firly nanti bagaimana? Masih dalam proses semuanya. Masih dalam proses semuanya. Ya, aturannya kita ikuti semuanya. Ya. Jangan beranjak dulu saudara, karena usai jeda program 60 menit Special Report akan segera kembali dengan penelusuran spesial sejarah pemilu di tanah air dari masa ke masa. Tetaplah bersama kami. Saya mau mengajak untuk melihat ke pemilu tahun 1955. Di sana ketika pemilu pertama diadakan untuk memilih anggota DPR dan konstituante, di sana lebih kebinekaan itu lebih terwakilkan karena ada partai nasionalis, ada partai agamis, lalu juga kepercayaan. Namun sekarang kan dengan perkembangan dan ideologi demokrasi modern saat ini, akhirnya kita terpaksa mengidentifikasikan diri kepada antara nasionalis, agamis, atau gabungan keduanya. Justru masyarakat yang harus mengidentifikasikan diri ke partai politik, bukan partai politik yang benar-benar mewakili masyarakat ataupun pemilihnya. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Cia bakso ya. Robo, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Hey, ada madu teja sase. Madu teja sase. Sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Cia bakso ya. Hadang.
masuk angin. Minum Hada Angin. Baru dari herbal pilihan, membantu meredakan gejala masuk angin, membantu pelihara daya tahan tubuh, hangat di badan, buyar angine. Alhamdulillah. Hangatnya sebadan kan? Masuk angin, minum Hada Angin. Buyar angine. Produksi Konimax. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Jelang malam pergantian tahun, kawasan Pantai Ancol sudah dipadati wisatawan. Sebagai salah satu destinasi yang kerap menyajikan pertunjukan saat malam tahun baru, Pantai Ancol sudah diserbu pengunjung sejak Minggu pagi. Bahkan agar dapat menikmati pesta kembang api dan menyaksikan musisi tanah air, para pengunjung rela membangun tenda untuk berkemah di Pantai Ancol. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur Minggu pagi kembali erupsi disertai awan panas guguran sejauh 1 km. Luncuran awan panas mengarah ke selatan dan barat daya membuat warga khawatir karena saat kejadian gunung tertutup kabut. Masyarakat diminta untuk tetap waspada karena masih ada akumulasi material hasil erupsi di puncak dan sewaktu-waktu bisa terjadi awan panas guguran yang lebih besar. Saat ini Gunung Semeru berstatus siaga atau level 3. Banjir merendam ratusan rumah warga di kota Sungai Penuh, Jambi. Tingginya intensitas curah hujan di kota Sungai Penuh menyebabkan air Sungai Merau meluap ke permukiman warga. Selain merendam ratusan rumah, banjir juga merendam fasilitas umum seperti sekolah dan rumah ibadah. Berdasarkan data BPBD Kota Sungai Penuh, banjir merendam 20 desa di 3 kecamatan dalam Kota Sungai Penuh. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Ikuti dialog dengan tim sukses dan perwakilan generasi muda. Live report dari titik-titik nobar dan markas kemenangan para kontestan hingga pembahasan pasca debat dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Ikuti jelang dan pasca debat ketiga calon presiden. Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV. Rumah Pemilu. Menyapa seluruh Indonesia dengan berita dan informasi terkini yang kredibel. Mengisi ruang informasi Anda. Mulai dari politik, hukum, ekonomi, hingga isu-isu terhangat. Kami akan membawa 3 sorotan utama yang kami miliki. Akan menjadi referensi Anda setiap hari. Selengkapnya, ikuti Sapa Indonesia pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan program 60 Menit Special Report Membuka Mata Mengungkap Fenomena. Saudara, sistem pemilihan umum di Indonesia tercatat beberapa kali mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Saudara, jelang pemilu 2024 kami hadirkan untuk Anda penelusuran khusus sejarah pemilu di Indonesia dari masa ke masa. Indonesia kembali menggelar pemilu serentak 2024. Tak hanya memilih presiden, rakyat juga akan memilih calon legislatif secara langsung.
3 pasang capres-cawapres dan 24 partai politik akan bersaing di hari pencoblosan 14 Februari 2024. Dinamika pemilu mewarnai perjalanan demokrasi di tanah air. Seperti apa sejarah pemilu dari waktu ke waktu? Pesta demokrasi segera dihelat. Rakyat Indonesia siap-siap memilih pemimpin baru. 3 pasang capres-cawapres Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD beradu gagasan berebut suara rakyat. Tak hanya memilih capres-cawapres, rakyat juga memilih calon legislatif secara langsung. KPU telah menetapkan 18 partai politik nasional dan 6 parpol lokal Aceh peserta pemilu 2024. Sistem pemilu di Indonesia tercatat beberapa kali mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman. Tahun 1955 menjadi tahun pertama bagi Indonesia melaksanakan pemilihan umum. Pemilu 1955 kala itu terbagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama adalah pemilu untuk memilih anggota DPR pada 29 September 1955. Sementara tahap kedua, pemilu memilih anggota konstituante yang berlangsung 15 Desember 1955. Pemilu pertama baru terlaksana 10 tahun pasca kemerdekaan, setelah gagal dilangsungkan pada tahun 1946 karena beberapa faktor. Menurut peneliti LIPI yang kini menjadi peneliti ahli utama BRIN, Siti Zuro, pemilu 1955 merupakan pemilu yang sangat monumental untuk Indonesia. Itu adalah pemilu yang paling demokratis, khususnya ketika memilih DPR RI, ya, konstituante, gitu ya, dan selanjutnya. Dan waktu itu juga ada calon individual, ya, atau mungkin bahasa sekarang perseorangan, gitu. Jadi para pendiri bangsa itu sudah memikirkan bahwa Volksrat saja, DPR saja, gitu, tidak cukup untuk Indonesia yang unik, gitu ya, Indonesia yang memiliki karakteristik dan kekhasannya dari Sabang sampai Merauke itu perlu mendapatkan utusan daerah. Pada pemilu 1955, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta terpilih secara aklamasi atas usulan Otto Iskandar-Dinata. Menurut Yuka Ardiati, peneliti sejarah Bung Karno, Soekarno terpilih menjadi presiden sejak 17 Agustus 1945 melalui rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi didengungkan tanggal 17 Agustus, PPKI rapat kembali. Dan salah satu dari anggotanya menyampaikan bahwa kita sudah bernegara kemarin dan sebuah negara memerlukan seorang presiden. Bagaimana kalau kita memilih Soekarno sebagai presiden? Dan anggota yang lain menyetujuinya. Yuke menambahkan, latar belakang pendidikan dan karismatik Bung Karno menjadi salah satu faktor terpilihnya Soekarno sebagai presiden. Bung Karno itu sangat pintar bergaul. Kemudian ketika menjadi seorang tokoh, Bung Karno tentu lebih banyak bisa bergaul lagi karena memiliki karisma ataupun kekuasaan yang dapat mempengaruhi banyak orang. Jadi Bung Karno mampu untuk melakukan lobby politik, lobby kebudayaan, ataupun hal-hal yang di luar nalar orang pada saat itu. Kepemimpinan Soekarno pada masa Orde Lama berakhir pada tahun 1967. Kala itu, MPRS menetapkan Soeharto sebagai presiden menggantikan Soekarno. Pemilu selanjutnya berlangsung tahun 1971. MPRS dan DPR gotong royong bentukan Orde Lama masih aktif. Namun Soeharto melakukan pembersihan dan membentuk era Orde Baru. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, pemilu digelar tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan tahun 1997 yang memilih DPR Pusat.
DPRD tingkat 1 provinsi dan DPRD tingkat 2 kabupaten atau kota madya. Menurut Siti Zuro, peneliti LIPI yang kini menjadi peneliti ahli utama BRIN, pemilu pada masa Orde Baru yang berakhir pada tahun 1998 memiliki kekhasan tersendiri dalam memilih presiden. Di pemilu eranya Pak Soeharto lebih cenderung sebetulnya dihadirkan pemilu ini sebagai justifikasi terhadap argumentasi bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis. Sehingga dilaksanakanlah pemilu setiap 5 tahun. Jadi periode yang rentang waktu 32 tahun itu ada 6 kali pemilu dilaksanakan di eranya Orde Baru. Usai masa Orde Baru pada tahun 1999, berganti era reformasi. Pemilu pertama pada masa reformasi digelar 7 Juni 1999. Dalam pemilu kali ini diikuti oleh 48 partai politik dan memilih anggota DPR, DPRD tingkat 1 provinsi, dan DPRD tingkat 2 kabupaten atau kota madya. Sementara itu, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi presiden terpilih pada pemilu 1999 menggantikan Presiden B.J. Habibie. Namun belum tuntas masa jabatannya, Gus Dur digantikan oleh Megawati Soekarno Putri pada 23 Juli 2001. Kalau kita bahas mengenai sejarah pemilu dan perkembangannya, tentu saja ini sebuah lonjakan besar ya, dan momentumnya itu terjadi ketika reformasi di tahun 98, lalu lanjutkan dengan pemilihan di tahun 99, di mana di situ langsung dari 3 parpol langsung menjadi 48 partai politik. Meskipun dari 48 itu yang menempati kursi parlemen hanya 21, sementara 27 tersingkir. Selanjutnya, pemilu digelar pada 5 April 2004 dan diikuti 24 partai yang memilih anggota DPR, DPRD tingkat 1 provinsi, dan DPRD tingkat 2 kabupaten atau kota madya. Selain memilih wakil rakyat, pemilu 2004 menjadi titik awal pemilu presiden secara langsung. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Di pemilu tahun 2004 mulai diperkenalkan pertama kali untuk Indonesia demokrasi partisipatoris, demokrasi langsung dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat memilih langsung, baik itu representasi di DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten dan kota, maupun untuk capres dan cawapresnya, langsung masyarakat memilih. Pesta demokrasi di Indonesia berlanjut pada 9 April 2009 yang diikuti oleh 38 partai pemilih DPR, DPD, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten. Dalam pemilu ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih menjadi pemimpin Republik Indonesia. Selanjutnya, pemilu 2014 diikuti oleh 15 partai politik yang dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Pemilu serentak untuk pertama kalinya digelar di Indonesia pada 17 April 2019. Siti Zuro, peneliti LIPI yang kini menjabat sebagai peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, menyebut pemilu serentak di negara yang memiliki beragam budaya ini memiliki tantangan tersendiri. Sangat menantang. Ini taruhan gitu ya bagi bangsa negara Indonesia untuk menunjukkan pada dunia, tidak hanya pada lokal dan nasional, tapi pada dunia, masyarakat dunia, bahwa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini mampu mempraktekkan satu pemilu yang disebut pemilu serentak, legislatif dan pilpres gitu ya, yang tetap akan mengedepankan penguatan sistem presidensial kita. Peserta pemilu 2019 menyusut menjadi 14 parpol dan pilpres dimenangkan pasangan petahana Jokowi Ma'ruf Amin mengalahkan Prabowo Sandi. Pemilihan umum secara langsung telah dihelat sejak 1955. Namun, ada yang berbeda di pemilu tahun 2024 mendatang. Ya, pemilih mudalah yang jadi penentu arah pemerintahan 5 tahun ke depan. KPU mengungkap jumlah pemilih muda mendominasi pemilu 2024 mencapai 115,6 juta jiwa atau 56,5% dari jumlah daftar pemilih tetap 2024 dengan total 204,8 juta pemilih. Pemilih muda terdiri dari generasi Z,
Gen Z sebanyak 46,8 juta pemilih, dan generasi milenial 68,8 juta pemilih. Sementara itu, 43,5% atau 89,1 juta pemilih lainnya berasal dari generasi X, baby boomer, dan pre-boomer. Sementara itu, peneliti Litbang Kompas Yohanes Hendarto menilai keterwakilan masyarakat lewat parpol masih jadi PR. Kendati jumlahnya terus bertambah, namun ideologi yang diwakilkan justru melemah. Justru saya mau mengajak untuk melihat ke pemilu tahun 1955. Di sana ketika pemilu pertama diadakan untuk memilih anggota DPR dan konstituante, di sana lebih kebinekaan itu lebih terwakilkan karena ada partai nasionalis, ada partai agamis, lalu juga kepercayaan. Namun sekarang kan dengan perkembangan dan ideologi demokrasi modern saat ini, akhirnya kita terpaksa mengidentifikasikan diri kepada antara nasionalis, agamis, atau gabungan keduanya. Justru masyarakat yang harus mengidentifikasikan diri ke partai politik, bukan partai politik yang benar-benar mewakili masyarakat ataupun pemilihnya. Peneliti Litbang Kompas Yohanes Hendarto menyebut tren pemilu tanah air tak lepas dari perkembangan politik internasional, seperti menjamurnya polarisasi dan populisme di Amerika, Brazil, dan Filipina. Selain itu, perang di media sosial kian gencar guna mengerek elektabilitas sebab mayoritas pemilih generasi Z dan milenial pengguna informasi lewat dunia maya. Kita tentu tidak bisa melepaskan kondisi pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia saja, tapi kita juga harus melihat lanskap yang lebih luas yang terjadi saat ini. Adanya kan ada dua isu kan, polarisasi dan juga mulai muncul tren populisme, pemimpin populis begitu sebutannya. Jadi presiden-presiden, kalau kita ingat di pemilihan Amerika Serikat ada Donald Trump, lalu di Brazil ada Jair Bolsonaro. Ini dua sosok yang sering dijadikan contoh pemimpin populis. Artinya apa? Pemimpin yang mampu mendapatkan suara, mendapatkan popularitas, namun belum tentu sesuai dengan kapasitasnya. Saudara, sejarah pemilu tak lepas dari pengaruh pemimpin negara yang silih berganti. Usai jeda di 60 menit Special Report. Pemerintahnya Orde Lama yang dipimpin oleh Bung Karno dan Orde Baru yang dipimpin oleh Pak Harto memang memberikan karakteristik kekhasan masing-masing. Demokrasi berlangsung sesuai dengan tentu gitu ya, rezim saat itu. Jadi sistem pemerintahan saat itu. Yang kita melihat memang di Orde Baru relatif demokrasinya Pancasila. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Hey, ada madu teja sase. Madu teja sase. Sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Pernah nggak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino. Sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand
India dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh KTA tidak bekerja di anggota partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengadang-adang menurut Anda? Kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya, infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Ikuti dialog dengan tim sukses dan perwakilan generasi muda. Live report dari titik-titik nobar dan markas kemenangan para kontestan hingga pembahasan pasca debat dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik. Ikuti jelang dan pasca debat ketiga calon presiden. Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore live di Kompas TV. Rumah Pemilu. Menyapa seluruh Indonesia dengan berita dan informasi terkini yang kredibel. Mengisi ruang informasi Anda. Mulai dari politik, hukum, ekonomi, hingga isu-isu terhangat. Kami akan membawa 3 sorotan utama yang kami miliki. Akan menjadi referensi Anda setiap hari. Selengkapnya, ikuti Sapa Indonesia pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Debat ketiga calon presiden Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV. Rumah Pemilu. Gara-gara tersulut emosi, seorang ayah tega membanting anak kandungnya hingga tewas. Kejadian awalnya, kawan itu bermain sepeda dengan kencang, terus menabrak anak kecil. Kebetulan itu anak saya sih. Sama ayah saya langsung dipukul. Nah, habis dari situ katanya langsung dibanting. Mengakibatkan pendarahan dan kerusakan jaringan otak. Sasaran 3 Januari 2024 pukul 10:30 malam di Kompas TV. Anda masih menyaksikan 60 menit special report. Saudara, pemimpin Indonesia silih berganti dan masing-masing menciptakan cerita sejarah pemilu yang berbeda. Berikut kami hadirkan jejak pengaruh Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto untuk pemilu tanah air. Sistem pemilu di Indonesia silih berganti mengalami perubahan sejak tahun 1955 silam. Tak bisa dipungkiri, dua pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, memiliki andil besar terhadap perkembangan politik tanah air yang menorehkan sejarah pemilu. Lalu seperti apa sih pemilu di era yang berbeda? Soekarno, Presiden Indonesia pertama yang terpilih secara aklamasi ini, berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Soekarno memiliki andil dalam penyusunan Pancasila, perumusan konstitusi negara, dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepiawaian Soekarno dalam berpidato mampu membangkitkan semangat nasionalisme rakyat. Peneliti sejarah Bung Karno, Yuke Ardiati, mengungkapkan sosok Bung Karno bahkan menjadi inspirasi dunia dalam meraih kemerdekaan suatu bangsa. Tentu saja Bung Karno menjadi sosok yang disegani karena dengan memajukan Konferensi Asia Afrika, Bung Karno memberi inspirasi kepada dunia bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan menginspirasi kepada semua negara-negara yang saat itu masih berada di bawah kolonial. Sosok itulah yang menginspirasi kemerdekaan di negara-negara lain. Pada era Orde Lama, Soekarno dikenal dengan gaya kepemimpinan yang populis, semangat, dan tegas. Almarhum Saidiman Suryo Hadi Projo, penulis buku Mengobarkan Kembali Api Pancasila,
dan salah satu lulusan terbaik Akademi Militer Yogyakarta tahun 1946 ini berbagi cerita saat ia pertama kali menyaksikan secara langsung pidato Bung Karno 70 tahun silam. Pertama kali berhubungan dengan pribadi Bung Karno itu jam Jepang. Waktu saya jadi murid Taman Siswa di Yogyakarta. Waktu Bung Karno oleh Jepang dibawa kembali dari Bengkulu, maka oleh Ki Hajar Dewantara pimpinan Taman Siswa, Bung Karno diundang datang ke Jogja untuk berbicara memberi pendapat beliau kepada kami para murid, para pelajar Taman Siswa. Nah, itu pertama kali. Memang saya terpesona oleh cara Bung Karno bicara itu ya, hebat ya. Oh, dia betul-betul seorang orator. Kepiawaian Bung Karno berpidato seolah mampu menghipnotis para siswa kala itu untuk bangkit dan membangun jiwa nasionalisme. Beliau itu pandai sekali untuk berpidato. Dia orator. Dan karena dia seorang cerdas, maka pidato-pidatonya juga berisi. Jadi kami dulu sebagai pelajar Taman Siswa, Taman Dewasa, wah itu selalu tergerak-gerak, pingin bisa pidato sebagai Bung Karno. Dan karena itu Bung Karno bisa merebut banyak pengaruh, karena kalau pidato itu 1 jam itu bukan main. Di bawah pemerintahan Soekarno, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia mendapatkan tempat dan pengakuan kedaulatan di mata dunia internasional. Namun, masa Orde Lama berakhir pada tahun 1967, berganti masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Ya, Soeharto adalah sosok presiden yang dikenal sebagai Bapak Pembangunan. Gaya kepemimpinan yang mampu menangkap peluang dan melihat tantangan berdampak positif untuk perkembangan negara. Pada masa Orde Baru, pembangunan infrastruktur, sekolah, fasilitas umum dan pelayanan publik di tanah air mulai berkembang. Tak bisa dipungkiri, 2 periode yang berbeda menjadi titik awal kebangkitan dan perkembangan bangsa Indonesia. Periode rentang waktu pemerintahnya Orde Lama yang dipimpin oleh Bung Karno dan Orde Baru yang dipimpin oleh Pak Harto memang memberikan karakteristik kekhasan masing-masing. Demokrasi berlangsung sesuai dengan tentu gitu ya, rezim saat itu. Jadi sistem pemerintahan saat itu. Yang kita melihat memang di Orde Baru relatif demokrasinya Pancasila. Almarhum Sayyidiman Suryo Hadiprojo, Letnan Jenderal yang memiliki kedekatan dengan Soeharto, memiliki pandangan tersendiri terhadap sosok presiden kedua yang terpilih melalui sidang MPRR. Selain beliau itu seorang negarawan, beliau itu seorang strateg militer, strateg politik yang telah terbukti di dalam menghadapi berbagai masalah keamanan dalam negeri maupun luar negeri. Terbukti sekali waktu Pak Harto atau Indonesia menjadi ketua gerakan non-blok, betapa menonjolnya peran Indonesia dan kemudian peran gerakan non-blok dengan kepemimpinan Presiden Soeharto. Saya bisa mengatakan itu karena pada waktu itu saya dijadikan duta besar keliling gerakan non-blok untuk Afrika. Maka saya kalau pergi ke negara-negara Afrika, itu pandangannya dan kemudian juga harapannya kepada Presiden Soeharto yang menjadi ketua gerakan non-blok itu bukan main. Presiden silih berganti di negeri Indonesia. Karismatik dan karya sang presiden menciptakan cerita sejarah pemilu yang berbeda. Ya, pesta demokrasi untuk kesekian kalinya kembali menyapa rakyat Indonesia pada 14 Februari mendatang. Berbeda pilihan tak lantas memecahkan NKRI. Pemilu damai, jujur dan adil selayaknya tercipta untuk Indonesia tercinta. Kami tutup 60 menit special report edisi kali ini, saudara. Jangan lupa, pemilu kita laksanakan 14 Februari 2024. Dan pastikan ikuti terus perkembangannya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Algin Fridianto pamit. Sampai jumpa.
Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Halo, Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Friska Clarissa. Saudara, diduga tak kuat menahan guyuran hujan lebat, pohon kendal berusia ratusan tahun di Tampak Siring, Gianyar, Bali, tumbang, menimpa kendaraan yang tengah diparkir. Derasnya hujan menyebabkan pohon kendal yang berusia ratusan tahun ini tumbang. Satu kendaraan roda 4 dan satu sepeda motor ikut tertimpa dahan pohon. Kondisi mobil ringsek di bagian bak belakang, sedangkan sepeda motor juga rusak. Petugas BPBD Gianyar diterjunkan untuk memindahkan batang dan dahan pohon yang tumbang. Tak ada korban dalam peristiwa ini. Demikian Kompas Update kali ini, kita jumpa di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi. Saya Friska Clarissa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigro, kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigro. Gara-gara tersulut emosi, seorang ayah tega membanting anak kandungnya hingga tewas. Kejadian awalnya, Awan itu bermain sepeda dengan kencang, terus menabrak anak kecil. Kebetulan itu anak saya sih. Sama ayah saya langsung dipukul. Nah, habis dari situ katanya langsung dibantu. Mengakibatkan pendarahan dan kerusakan jaringan otak. Sasaran 3 Januari 2024, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Halo, selamat malam saudara. Hari ini hari terakhir di 2023. Sejumlah momen sudah dilewati sepanjang tahun ini. Tentu kita semua berharap tahun depan penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Malam ini kami akan ajak Anda untuk melihat kemeriahan jelang pergantian tahun baru di berbagai daerah dan juga pastinya di ibu kota Jakarta. Sorotan lainnya juga saudara terkait peringatan Presiden Jokowi ke KPU soal ancaman peretasan di pemilu mendatang. Semuanya kita akan bahas di Sapa Indonesia Malam. Kali ini saya Friska Clarissa. Saudara, momen pergantian tahun baru di sejumlah destinasi favorit berlibur padat wisatawan. Di Bali, salah satu pusat keramaian ada di Garuda Wisnu Kencana Cultural Park. Sejumlah acara seperti konser musik hingga atraksi kesenian Bali akan menghibur pengunjung di Garuda Wisnu Kencana Cultural Park Bali. Sejumlah musisi ikut meramaikan pergantian tahun di GWK, diisi sejumlah penyanyi dan musisi tanah air. Di antaranya Isyana Sarasvati, Dewa 19 dan masih banyak lagi. Panitia menyebut 20.000 tiket pengunjung telah habis terjual. Pergantian tahun baru 2024 di Kota Makassar dipusatkan di beberapa lokasi, salah satunya di kawasan Center Point of Indonesia atau CPI Pantai Losari. Warga mulai memadati kawasan Pantai Losari sejak Minggu petang. Salah satu tempat perayaan pergantian tahun digelar di Lego Center Point of Indonesia atau CPI. Petugas gabungan disiagakan di sejumlah titik keramaian di Pantai Losari, Makassar. Polisi mengalihkan arus lalu lintas di jalan penghibur untuk mengurai kepadatan. Malam pergantian tahun di Yogyakarta, kawasan Malioboro banjir wisatawan.
Polisi pun menutup akses kendaraan bermotor ke kawasan Malioboro. Wisatawan terus berdatangan mulai dari kawasan Tugu hingga Keraton Yogyakarta. Polisi memasang barikade di sepanjang Jalan Malioboro dengan tujuan sebagai jalur evakuasi jika ada wisatawan yang mengalami gangguan kesehatan. Kita pantau situasi malam jelang pergantian tahun di sejumlah daerah. Di Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan ada jurnalis Kompas TV Gufran Lamataha, ada Eri Cesaria di kawasan Garuda Wisnu Kencana, Badung, Bali, dan ada Michael Aryawan di Malioboro, Yogyakarta. Halo teman-teman, wah sudah mulai masuk jelang pergantian tahun. Ingin tahu bagaimana keramaian di sana? Ke Makassar terlebih dahulu. Di Pantai Losari, gimana Gufran di sana? Apakah sudah makin ramai dan rangkaian acara malam tahun baru apa saja yang ada di sana? Ya, selamat malam Friska dan juga saudara. Kalau berbicara soal bagaimana ramainya di Center Point of Indonesia, tepatnya di Lego-Lego saat ini, tidak bisa ditanya lagi dan tidak usah diragukan lagi karena memang sejak sore tadi warga sudah mulai berdatangan memadati kawasan Center Point of Indonesia yang menjadi salah satu tempat yang ditunjuk oleh pemerintah Kota Makassar untuk bisa merayakan pergantian tahun baru 2024. Selain Center Point of Indonesia, tentunya juga anjungan Pantai Losari juga nantinya akan ada beberapa pertunjukan yang juga merupakan agenda dari pemerintah Kota Makassar itu sendiri. Mengenai agenda dari pemerintah Kota Makassar ini, mengingat kalau kita flashback tahun lalu ini sempat dibatalkan seperti itu, namun tahun ini kembali dirayakan oleh pemerintah Kota Makassar untuk bisa merayakan pergantian tahun baru bersama warga Kota Makassar. Di tempat saya melaporkan saat ini merupakan lokasi yang strategis karena memang berhadapan langsung dengan anjungan Pantai Losari, dan dari sini ini bisa dilihat sebentar beberapa atraksi yang nanti akan ditunjukkan dari pemerintah Kota Makassar. Mengenai petasan dan juga perayaan kembang api, mungkin dapat Anda dengar secara sayup sudah mulai dilakukan, tetapi itu belum semuanya. Nanti akan secara resmi dibuka oleh pemerintah Kota Makassar kurang lebih pada pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah, seperti itu. Namun juga kalau berbicara soal kepadatan, di sini sudah mulai dipadati. Ini food court juga stand-stand makanan yang berada di sini menjadi buruan para warga tentunya untuk bisa menikmati kuliner sambil menunggu perayaan tahun baru pergantian dari 2023 menuju 2024. Untuk mengamankan jalannya tahun baru di Kota Makassar, saudara, sudah melakukan beberapa persiapan dan juga menurunkan kurang lebih 1.200 personil untuk bisa bersiaga dan juga mengamankan perayaan tahun baru di Kota Makassar. Salah satunya dengan melakukan peralihan lalu lintas, salah satunya, dan juga 4 jalan utama yang ditutup untuk bisa mengurai kemacetan di sekitar anjungan Pantai Losari. Friska. Sudah ramai di Makassar. Berikutnya saya ke Eri di Garuda Wisnu Kencana, Bali. Ya Eri, saya pengennya di sana, tapi nggak apa-apa deh. Kalau Eri senang, saya juga ikut senang. Seramai apa di GWK dan kemeriahan apa saja yang akan disajikan di malam tahun baru? Ya Friska, memang kemeriahan di Bali semakin malam ini semakin menunjukkan bahwa Bali ini memiliki daya tarik yang cukup besar bagi para wisatawan, baik itu dalam negeri maupun juga mancanegara. Khususnya di Garuda Wisnu Kencana Culture Park sendiri, ini saat ini di belakang saya persisnya ini adalah panggung utama yang disediakan. Ini menjadi salah satu, seperti saya sampaikan tadi, ini adalah salah satu magnet utama yang bisa menarik perhatian dari wisatawan. Saat ini yang sedang tampil adalah Isyana Saraswati. Ini merupakan artis yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pengunjung yang ada di sini. Di panggung utama ini tidak hanya ada Isyana Saraswati saja, Friska, karena ada deretan-deretan artis nasional ataupun dalam negeri, dan nanti malam saat puncaknya pun juga akan diselenggarakan pesta kembang api yang diklaim sebagai pesta kembang api terbesar di Pulau Bali. Dan memang kalau kita melihat banyaknya pengunjung,
kalau dari data yang disampaikan oleh pihak dari Garuda Wisnu Kencana sendiri di hari ini di tanggal 31 Desember 2023 setidaknya ada 20.000 tiket yang sudah ludes terjual. Ini artinya ada 20.000 orang yang nantinya akan memenuhi area panggung utama. Adapun dari tema pergantian tahun di GWK Bali ini adalah GWK Bali Countdown Sound of Solzi 2024. Selain Isyana Saraswati maksud kami, nanti pun juga ada Dewa 19. Dua artis tersebut ini menjadi daya tarik yang sangat ditunggu-tunggu oleh pengunjung. Syahdunya suara Isyana Saraswati ini mampu menarik perhatian dan juga mampu menyihir mata-mata dan juga pendengaran dari para pengunjung yang ada di sini. Suara syahdu dari Isyana Saraswati juga tidak ada henti-hentinya menarik pengunjung. Kalau kami melihat dari pintu masuk saja, ini masih ada pengunjung yang berdatangan hadir menuju ke panggung utama. Tidak hanya ada satu panggung utama, Friska, sebenarnya di sini disediakan dua panggung. Panggung utama yang nantinya akan diisi oleh sejumlah musisi dan akan diakhiri oleh pesta kembang api. Ada juga panggung kecil yang disediakan untuk artis-artis lokal dari Bali. Jadi tidak hanya artis-artis nasional saja, artis-artis lokal pun juga diberi kesempatan untuk menampilkan kesenian ataupun juga menampilkan atraksi-atraksi mereka supaya mereka juga merasa diapresiasi oleh Garuda Wisnu Kencana Culture Park. Demikian Friska. Seru banget di sana. Berikutnya ke tempat favorit saya juga di Malioboro, Yogyakarta. Mika, kalau di sana betul ya Car Free Night diberlakukan. Nah, seperti apa penerapannya dan apa saja hiburan yang disuguhkan di malam tahun baru ini? Selamat malam Friska dan saudara. Benar sekali Malioboro malam hari ini padat sekali dengan wisatawan dan itu akan terus bertambah wisatawan yang masuk ke Jalan Malioboro jelang detik-detik pergantian tahun baru nanti. Nah, di sepanjang Jalan Malioboro ini sudah ditutup oleh pihak kepolisian, tidak boleh lagi ada kendaraan bermotor yang masuk. Hal itu dilakukan agar wisatawan yang menikmati pergantian tahun baru di Malioboro bisa dengan leluasa berjalan kaki di sepanjang Jalan Malioboro. Nah, ada yang berbeda di tahun ini, akan jalur evakuasi di kiri kanan Jalan Malioboro berupa lorong dengan barikade besi sehingga nanti pihak kesehatan bisa bergerak cepat ketika ada wisatawan yang mendadak sakit di jalan. Karena memang Friska di sepanjang Jalan Malioboro ini diyakini nanti akan padat dengan manusia, akan ada lautan manusia di sepanjang Jalan Malioboro ini pada detik-detik jelang pergantian tahun baru. Nah, jika Anda tanyakan apa acara khusus di Malioboro ini, sejatinya tidak ada acara di Malioboro ini yang dikhususkan atau dispesialkan dan digelar oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta ataupun pemerintah kota Yogyakarta. Namun, seperti biasanya tiap tahun akan banyak pengamen-pengamen jalanan, seniman-seniman jalanan yang menggelar aksinya di titik-titik tertentu di sepanjang Jalan Malioboro ini dan itu akan menjadi hiburan tersendiri bagi wisatawan yang datang. Kemudian mereka juga akan menyalakan kembang api pada detik tahun baru nanti dan mereka yang masuk ke Jalan Malioboro ini kami lihat tadi sudah banyak yang membawa kembang api dan siap dinyalakan nanti. Nah, Friska, walaupun tidak ada acara khusus digelar di Jalan Malioboro ini, namun ada tamu khusus pada malam hari ini di Jalan Malioboro. Akan ada calon presiden dari nomor urut 1, Anies Baswedan yang akan berjalan di sepanjang jalan ini. Kemudian nanti ada juga diinformasikan calon wakil presiden dari nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka yang juga akan berkunjung ke Malioboro. Dan ditambah lagi dengan Presiden Joko Widodo yang pada hari ini hingga nanti tanggal 2 Januari akan berada di Yogyakarta dan menginap di Istana Kepresidenan Gedung Agung. Tentu saja kemungkinan Presiden akan jalan-jalan di sepanjang Jalan Malioboro ini jelang detik-detik pergantian tahun baru. Friska. Terima kasih Michael Aryawan dari Malioboro, Yogyakarta. Sebelumnya ada Eri Cesaria di Badung, Bali dan Gufran Lamataha di Makassar. Selamat bertugas kawan-kawan. Berikutnya saudara, kami
juga hadirkan bagaimana momen libur tahun baru dimanfaatkan warga untuk berlibur dan berkunjung ke berbagai tempat wisata. Tak heran, berbagai lokasi wisata mengalami peningkatan pengunjung hingga lebih dari 100%. Wisata pemandian air panas alam Sariater Subang diserbu pengunjung. Jelang perayaan libur tahun baru, setidaknya ada 17.000 wisatawan lokal hingga luar kota yang berkunjung ke lokasi wisata pemandian air panas di Subang, Jawa Barat. Selain wisata pemandian air panas, ada juga sarana rekreasi outdoor. Ya, keluarga. Semua, kalau yang dari Lampung ke Bandung, sudah dibawa ke sini, terus dari Bangka Belitung juga ke sini. Ibu dari mana, Bu? Dari Cimahi. Berkemah juga jadi pilihan wisatawan di Bukit Baros, Ciamis, Jawa Barat di libur akhir tahun. Pemandangan alam dari ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut begitu memanjakan mata dan menjadi magnet pengunjung. Tempat rekreasi di Lembang, Kabupaten Bandung Barat juga diserbu wisatawan sambil menunggu pergantian tahun baru. Menurut salah satu wisatawan, tempat wisata di Lembang selalu menjadi pilihan karena banyak wahana untuk keluarga dan anak-anak. Keluarga, istri, Kang boleh tahu sudah berapa kali datang ke Lembang? Sering. Libur ya. Kenapa sih milih Lembang? Wahananya banyak untuk anak juga. Pantai Pandawa di Kabupaten Badung, Bali juga banjir wisatawan. Pengunjung tak hanya menikmati keindahan Pantai Pandawa, tapi juga acara budaya Festival Pandawa yang digelar hingga 1 Januari 2024. Tim Liputan Kompas TV. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar acara bertajuk Malam Muda-Mudi untuk merayakan pergantian tahun di sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Acara ini akan dimeriahkan pertunjukan musik dari para artis ibu kota. Di kawasan Bundaran Hotel Indonesia telah dipersiapkan panggung pertunjukan untuk menghibur warga yang merayakan malam tahun baru. Pemprov DKI juga menyiapkan acara karnaval di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin. Di mananya? Di dalam ya? Warga memenuhi kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara untuk merayakan tahun baru. Perayaan malam tahun baru di Ancol bakal dimeriahkan pertunjukan kembang api hingga konser musik. Dan semakin malam, kawasan Ancol pun semakin penuh dikunjungi wisatawan. Salah satu acara tahun baru di Ancol, pertunjukan kembang api. Mari kita simak bagaimana suasana ibu kota jelang detik-detik pergantian tahun di sekitar Ancol. Ada Niputu Trisnanda dan di Bundaran Hotel Indonesia ada Jona Hamonangan. Saya ke Putu terlebih dahulu. Putu, di Ancol sudah ramai kah? Dari sore kayaknya sudah ramai ya. Kalau makin malam makin ramai juga pasti. Wah, Friska, jangan salah. Kalau soal kemeriahan atau keramaian di Taman Impian Jaya Ancol, ini memang nggak ada duanya. Jangankan malah pergantian tahun baru, Friska dan juga saudara, libur-libur biasa pun Ancol ini selalu menjadi tujuan favorit bagi masyarakat yang ingin berlibur. Karena selain harganya murah, terjangkau, tetapi juga banyak fasilitas ataupun juga hiburan yang bisa didapatkan khususnya untuk liburan bersama keluarga. Termasuk pada malam tahun baru ini ada hiburan musik, ada wahana air tadi sore. Dan nanti malam juga pada pergantian tahun akan ada hiburan pesta kembang api terbesar di Indonesia. Nah, penasaran? Saya juga penasaran. Tapi sebelum ke sana, saya mau ngajak Friska dan juga teman-teman di studio dan juga penonton tentu saja untuk melihat gimana semangatnya yang mau malam tahun baruan di kawasan Ancol. Selamat malam, Ibu. Malam. Cek semangat dulu ya. Coba, siapa yang siap menyambut tahun baru di Ancol? Saya. Nah, Ibu, ini namanya siapa dan datang sama siapa aja nih, Bu? Aku Wulan, datang sama keluarga, sama tetangga. Oke, datang dari pagi tadi ya, Bu ya? Iya, dari pagi, dari jam 10. Oke, saya mau lihat nih, persiapan menuju malam tahun baru. Kalau Ibu bawa apa aja malam hari ini? Bawa snack, bawa cemilan, bantal, selimut.
baju ganti, bekal untuk sampai besok pagi. Oke, bawa selimut ya Bu? Ya, bawa selimut untuk nginep. Jadi memang kalau boleh tahu nih Bu, ini pertama kali malam tahun baruan di Ancol atau sudah ya kesekian kali? Pertama kali. Kenapa Bu mau ke Ancol? Pengen ngerasain yang beda. Oke. Berarti adik-adiknya ini udah siap ya untuk begadang malam hari ini? Iya, udah. Insya Allah. Siap nggak? Siap nggak? Siap. Adiknya malu-malu. Nah tadi Friska dan juga saudara, satu pertanyaan lagi nih Bu. Tadi kan sudah sore-sore saya lihat sudah pada berenang semua. Udah sempat kehujanan juga. Nah nanti malam yang dinanti ini pengen lihat apa Bu? Nanti di malam tahun baru? Lihat kembang api. Pesta kembang api sama nonton konser. Oke baik. Nanti mau nonton Noah, betul. Nanti ada Noah dan Rhoma Irama ya. Jadi nanti kita nonton bareng-bareng ya Ibu ya. Nah tadi saudara dan juga Friska tentu saja saya ikut nongkrong sama para pengunjung yang ada di sini karena memang hiburan di Ancol tentu saja ini juga yang dinanti-nanti masyarakat. Terakhir saya punya pantun, Ibu tolong bantu bilang cakep ya. Oke. Ke pantai pakai baju biru. Cakep. Jangan lupa makan es cendol. Cakep. Jelang tahun baru. Cakep. Mari kita happy-happy, sedang-sedang di kawasan Ancol. Friska, kembali ke Anda di studio. Makasih Putu, harusnya menyemangati diri sendiri juga. Siapa yang semangat kerja di tahun baru? Saya. Nah, berikutnya kita ke ibu kota, masih di ibu kota ada Jonah Hamonangan dari Bundaran Hotel Indonesia. Jonah, nanti akan ada panggung, ada 11 panggung di sana. Apa saja sajian paling menarik? Ya, Friska, terkait kemeriahan tidak kalah dengan yang di Ancol ya. Di Bundaran HI ini dikarenakan masih jam 7 malam, jadi masih terlalu pagi. Nah, kapan mulai ramenya? Kurang lebih sekitar pukul 8 malam, mulai lautan khususnya para manusia yang akan datang. Tidak hanya datang dari Jakarta, tapi juga dari luar Jakarta. Nah, apa yang menarik yang ada di Bundaran Hotel Indonesia ini, sebenarnya ada 3 hal yang menjadi suguhan utama. Yang pertama adalah penampilan drone. Ada 500 drone yang nanti akan seperti cahaya atau kelap-kelip. Yang kedua adalah adanya visual 3 dimensi yang nanti akan ditampilkan di bangunan. Dan yang ketiga adalah adanya air mancur, tapi air mancur ini adalah penampilan secara visual. Jadi ini menunjukkan bahwa Jakarta tidak kalah dengan kota besar lainnya. Tapi kalau kita lihat saat ini memang dikarenakan jalan masih ditutup dan warga juga baru berdatangan, jadi tampaknya mungkin seperti masih gelap ya, atau mungkin belum hidup. Tapi nanti sekitar pukul jam 8 malam atau pukul setengah 9 barulah mulai terasa euforia ataupun energi dari masyarakat Jakarta. Nantilah baru terasa, tidak kalah dengan di Ancol. Bagaimana dengan penampilan atau musik? Nanti juga ada seperti band atau performance. Tentu saja ini menunjukkan bagaimana geliat Jakarta sebagai ibu kota. Apalagi kalau kita lihat masyarakat datang tidak hanya datang dari Jakarta tapi juga dari luar Jakarta, kita bisa menampilkan Jakarta sejajar dengan kota lain yang ada. Makanya mungkin kalau ada waktu Friska juga bisa datang untuk bisa merasakan bagaimana energi Jakarta khususnya ada di Bundaran HI. Apalagi ini merupakan panggung utama, saya Bundaran HI, ada juga 11 panggung lain yang berjejer mulai dari Sudirman sampai Tamrin. Bahkan nanti juga ditampilkan seperti karnaval yang dinamakan Jack Karnaval. Jadi bisa melihat tidak kalah seperti mungkin kita lihat ada di Brazil ataupun di New York, dan ini ditampilkan di depan mata di Jakarta dan menunjukkan bagaimana geliatnya ibu kota tidak kalah dengan kota lain yang ada di dunia. Rizka? Pengennya sih nyusul Jonah ke sana, cuma kayaknya jalannya harus agak panjang nih, udah macet kalau udah siaran ke sana. Terima kasih Jonah Hamonangan langsung dari Bundaran Hotel Indonesia. Sebelumnya ada Niputu Trisnanda dari Ancol. Terima kasih kawan-kawan, selamat bertugas. Saudara, berikutnya kami kembali dengan sorotan mendekati pemilihan umum 2024. Presiden Jokowi mengingatkan tentang bahaya peretasan data. Menurut Presiden, kesalahan kecil bisa berdampak politis. Lebih lengkap kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Debat ketiga calon presiden Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Pay melindungi semua yang Anda cintai
dari Atlantic Ocean Paint, Colors the World Brought Home. Menangkan rakyat. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Desa kota pemuda mari kompakan suara. Menangkan bersama seluruh Indonesia. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Indonesia juara. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir, gak capek ke bengkel, gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Koalisi sana, koalisi sini, malah tambah bingung. Kalau mau pilih pasangan yang serasi untuk negeri, harus saling isi dan serasi. Dilihat dari kualitasnya. Pemimpin masa depan, anak muda yang menentukan. Ayo pilih bulan mandiri saya aman. Pilih pemimpin bermutu untuk Indonesia makmur. Mantap! Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Maksud? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik, warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir, gak capek ke bengkel, gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Mana untuk petani reforma agraria? Pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Anti impor beras demi kedaulatan pangan. Gratiskan iuran BPJS Kesehatan. Perahu dan solar murah untuk rakyat. Bersama Partai Buruh, mari kita wujudkan welfare state, negara sejahtera, Indonesia bahagia. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. 2 bulan lagi masyarakat Indonesia akan memilih pemimpin di pemilu 2024. Publik berharap pemilu berjalan dengan aman dan damai. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT. Total pemilih dalam negeri sebanyak lebih dari 203 juta orang dan pemilih di luar negeri sebanyak lebih dari 1,7 juta orang. Sementara hasil survei Litbang Kompas periode 27 Juli hingga 7 Agustus yang dirilis pada September 2023 menunjukkan 79,1% pemilih yakni pemilu yakin bahwa pemilu 2024 akan berjalan dengan aman. Lalu seperti apa langkah KPU mempersiapkan pemilu berjalan aman, jujur, adil, dan bebas keteledoran seperti yang menjadi peringatan dari Presiden Jokowi? Kita bahas usai informasi berikut. Dalam rapat konsolidasi nasional kesiapan pemilu 2024, Sabtu kemarin, Presiden Jokowi meminta KPU mempersiapkan pemilu secara maksimal, termasuk pencegahan agar sistem informasi pemilu tidak diretas. Menurut Jokowi, di era digital, sedikit saja kesalahan akan mengganggu kepercayaan masyarakat dan berdampak pada legitimasi pemilu. Sehingga saya mengajak
jaminan kehandalan sistem informasi dan perangkat-perangkat penunjang pemilu harus berfungsi dengan baik, harus transparan, terbuka, jangan sampai terjadi pertasan. Hati-hati mengenai ini. Sekali lagi, karena ini bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik. Dan saya ingin mengingatkan kita berada di era yang serba digital. Sedikit saja ada ketidakcermatan, langsung mengganggu kepercayaan masyarakat. Menanggapi pesan Presiden, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hashim Ashari memastikan kelancaran pemilu 2024. KPU bekerjasama dengan sejumlah kampus hingga Badan Siber dan Sandi Negara terkait sistem elektronik layanan kepemiluan. Kami dalam berbagai macam hal tentu nggak bisa bekerja sendirian. Ya. Misalkan seperti sistem IT KPU untuk layanan kepemiluan, kami didukung oleh beberapa kampus yang memang membangun sistem informasi tersebut. Demikian juga kami didukung oleh satuan-satuan di pemerintah seperti BSSN, kemudian BIN, kemudian Kemenkominfo menjadi satu gugus tugas yang memberikan dukungan kepada KPU dalam rangka untuk penguatan tata kelola sistem informasi di KPU. Peringatan Presiden bukan tanpa sebab. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, meski jumlah pemilihnya tidak sebesar India dan Amerika. Pemilu di Indonesia sering dinilai sebagai pemilu terkompleks di dunia, serta pemungutan suara tersingkat di dunia. Di pemilu 2024, KPU menetapkan daftar pemilih tetap sebanyak 204.807.222 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 1.750.474 orang merupakan pemilih di luar negeri. Selain mengingatkan soal bahaya peretasan, Jokowi juga mengingatkan pemilu harus berlangsung secara jujur dan adil. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apa makna peringatan Presiden Joko Widodo soal bahaya peretasan di pemilu 2024? Kita bahas bersama Komisioner KPU Idam Holik dan pakar keamanan siber Cisrek Pratama Persada. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam, saya ke Pak Idam dulu. Pak Jokowi, Presiden Jokowi mengingatkan bahayanya peretasan. Apakah ini berkaca dari misalnya bocornya data pribadi pemilih November kemarin dan apa saja evaluasinya? Ya, benar. Dalam acara konsolidasi nasional kemarin, Bapak Presiden menyampaikan kepada kami agar memastikan sistem keamanan dari sistem informasi yang digunakan oleh KPU dalam penyelenggaraan tahapan ini dipastikan memiliki ketangguhan, keandalan, sehingga sistem ini memiliki ketahanan dari peretasan, dan itu tentunya memang sejak awal kami juga sudah memikirkan hal tersebut. Ya, tinggal bagaimana kami belajar dari beberapa peristiwa sebelumnya untuk memastikan ke depan tidak ada gangguan-gangguan lagi, khususnya dalam pada saat kami menggunakan Sirekap, sistem rekapitulasi ya, yang akan kami gunakan untuk kepentingan publikasi informasi perolehan hasil pemilu dan juga sebagai alat bantu dalam kami melaksanakan proses rekapitulasi. Nah, untuk Sirekap ini apa saja yang jadi mitigasinya agar tidak mudah diretas, tidak mudah dibobol? Ya, yang pertama kami penguatan dari keamanan siber itu sendiri ya. Sistemnya kami akan perkuat ya dengan teknologi yang advance sehingga sistem ini menjadi lebih tangguh. Selanjutnya juga kami akan meningkatkan literasi komputasi kepada penyelenggara pemilu se-Indonesia agar jangan sampai karena kelalaian dalam menggunakan sistem informasi, akhirnya sistem informasi ini mudah untuk diterobos oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kalau dari Cisrek, apa rekomendasinya? Misal sistem tangguh itu seperti apa pengertiannya? Kan kita tahu hacker semakin canggih, ada banyak jalan. Nah, yang disebut tangguh itu seperti apa? Kesiapan infrastruktur seperti apa sih yang diperlukan? Ya, menurut saya sih tadi Pak Idam sudah menyampaikan dengan sangat baik sekali ya, bahwa pelajaran beberapa kali gitu di KPU akan membuat KPU pasti akan berusaha mengamankan sistemnya. Artinya apa? Artinya nanti akan banyak potensi-potensi serangan cyber yang akan menargetkan KPU. Tadi sudah disebutkan di pertama kali bahwa ini pemilu yang
sangat besar gitu, sangat besar di dunia gitu, sangat kompleks gitu. Saya pikir kalau menurut undang-undang sih hampir nggak ada masalah ya Pak Idam ya, karena lembar C1 yang menjadi patokannya perhitungan manual begitu. Tetapi ketika kita menggunakan alat bantuan elektronik untuk melakukan perhitungan, untuk melakukan publisi kepada masyarakat gitu. Nah, ini yang menurut saya perlu untuk diamankan. Karena apa? Karena upaya-upaya serangan itu bukan hanya untuk mencuri data, dia juga bisa mengganggu, memanipulasi, merusak infrastruktur begitu, yang akibatnya nanti bisa membuat kepercayaan publik gitu terhadap integritas pemilihan gitu akan menjadi berkurang. Nah, ini yang tidak kita inginkan begitu. Oleh karena itu memang pencegahan maksimal harus dilakukan oleh KPU begitu. Karena banyak sekali tadi Mbak Friska sudah menyebutkan ada penyerangan DDoS, distributed denial of service gitu, ada serangan infrastruktur jaringan tujuan untuk memutuskan koneksi gitu, ada serangan cyber mengirimkan malware, ada phishing dan lain-lain begitu yang memang semakin lama semakin tren dan semakin lama semakin susah untuk ditahan. Oleh karena itu ini bukan pengamanan yang dilakukan begitu udah selesai sudah cukup, tetapi dilakukan secara terus-menerus dan continue karena security is process gitu. Ini akan berjalan terus-menerus dan hari per hari itu harus dimonitor. Jadi teman-teman di KPU saya yakin ini walaupun liburan ini masa-masa liburan tetap akan bekerja gitu memonitor sistem dari ancaman serangan. Begitu Mbak. Siapa saja yang digandeng Pak Idam untuk mengamankan sistem ini? Karena kan tadi sudah disebutkan juga bahwa harus berlayer untuk pengamanannya, harus terus-menerus diawasi. Seperti yang tadi telah dikemukakan oleh Ketua KPU RI dalam tayangan ya yang ditayangkan oleh Kompas TV, bahwa kami menggandeng beberapa perguruan tinggi ya dalam pengembangan sistem informasi dan sekaligus juga pengamanan dari sistem informasi tersebut ya, serta lembaga-lembaga negara yang memiliki otoritas dalam pengamanan cyber untuk sistem informasi. Jadi di sini memang kami tekankan betul kepada pengembang sistem informasi yang kami percayakan untuk mengembangkan beberapa sistem informasi yang kami gunakan untuk memastikan sistem ini memiliki ketangguhan dari berbagai upaya-upaya yang tidak hanya tidak baik tapi bisa memiliki niat jahat ya untuk misalnya melakukan peretasan dan lain sebagainya. Maka kami pastikan ke depan untuk sistem informasi ini harus lebih baik ya. Oke. Kalau silakan. Ya, sehingga kami selain juga melakukan monitoring dalam konteks kewaspadaan seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Pratama, kami juga terus harus meningkatkan kualitas dari sistem keamanan siber yang digunakan untuk sistem informasi yang KPU gunakan. KPU pastinya kan mengevaluasi dari pemilu ke pemilu. Kalau dari yang terakhir saya 2014 ke 2019, apa yang KPU lihat tantangan yang semakin meningkat terutama soal tantangan di bidang siber ini? Ya, yang jelas kita harus mengantisipasi peretasan sebagai sebuah aksi politik. Ya, dalam studi komunikasi politik itu disebut dengan hacktivisme. Dan ini terjadi tidak hanya di Indonesia, hampir di seluruh negara-negara di dunia, ya, menjadikan peretasan sebagai aksi protes. Oleh karena itu, bagaimana kami membangun komunikasi publik yang baik dengan semua pihak, karena untuk menjaga sistem keamanan ini butuh kerja-kerja kolaboratif, ya, kerja-kerja kita semua sebagai anak bangsa, karena sistem informasi yang digunakan KPU dalam penyelenggaraan pemilu ini juga menjadi bagian dari aset nasional. Oleh karena itu kita harus bersama menjaganya dengan cara jangan berupaya untuk melakukan uji coba ya terhadap sistem keamanan KPU, dalam artian begini, jangan coba-coba ya, karena kami melihat juga ada beberapa pihak yang berupaya untuk melakukan pengetesan dan lain sebagainya. Saya pikir kita sebagai anak bangsa, marilah kita jaga aplikasi ini dari sisi keamanannya. Kalau dari Mas Pratama, tentu yang harus disiapkan bagaimana pencegahannya pasti, tapi juga jikalau itu terjadi, bagaimana kesiapan infrastruktur siber kita saat ini kalau yang Mas Pratama lihat? Jadi kalau menurut saya, kalau boleh saran ya Pak Idam ya gitu,
sistem pemantauan keamanan yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan itu menurut saya harus ditingkatkan gitu, karena saat ini banyak sistem peretasan, banyak hacker yang dia menggunakan sistem APT, Advanced Persistent Threat gitu, yang kalau kita tidak memaksimalkan sistem pemantauan, kita nggak akan bisa mendeteksi gitu, sehingga kita nggak tahu ketika ada serangan. Kemudian yang kedua adalah menerapkan business continuity management gitu, bahwa harus selalu mensimulasikan ketika terjadi peretasan atau tiba-tiba sistemnya down, apa yang harus dilakukan oleh KPU begitu, apa yang harus dilakukan oleh tim IT-nya gitu. Salah satunya dengan melakukan simulasi, SOP dan lain-lain gitu. Dan sudah pasti saya pikir semua orang juga tahu, Pak Idam juga mengerti bahwa secara berkala dan terus-menerus perlu melakukan asesmen terhadap kerawanan celah keamanan cyber yang dimiliki oleh KPU. Karena ini penting sekali, karena begitu kita tahu sistem kita ini ada celahnya, kita bisa memperbaiki gitu. Nah, asesmen ini nggak bisa dilakukan sekali setahun atau misalkan 2 kali setahun. Saya pikir menjelang hari H ini bisa aja dilakukan setiap 2 minggu sekali atau seminggu sekali gitu, sehingga kita bisa mendapatkan celah-celah baru gitu kalau misalkan ada, dan segera menutupnya, karena hacker juga akan melihat itu. Oke, terakhir singkat saja Pak Idam, mungkinkah tadi sarannya Mas Pratama dilakukan assessment secara berkala bahkan semakin sering jelang pemilu? Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mas Pratama itu sudah kami lakukan sejak awal, dan itu dilakukan oleh gugus tugas keamanan siber aplikasi yang digunakan oleh KPU. Jadi gugus tugas keamanan siber inilah yang bekerja tidak hanya melakukan monitoring harian atau daily monitoring, tetapi juga melakukan assessment dan menyampaikan rekomendasi-rekomendasi kepada KPU agar terus meningkatkan atau memperbaiki kualitas sistem informasi. Baik, jadi yang juga harus digarisbawahi bahwa keamanan siber ini bukan pilihan, tapi sudah kewajiban, apalagi menjaga data sampai pemilu 2020. Kebutuhan bagi kami. Dan kebutuhan tentunya untuk penyelenggara pemilu. Terima kasih atas waktunya Komisioner KPU, Pak Idam Holik, dan terima kasih juga Mas Pratama Persada, pakar keamanan siber Cisrek, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, Presiden Joko Widodo pulang kampung ke Solo, Jawa Tengah. Jokowi mengisi libur akhir tahun mengajak cucu jalan-jalan ke mal. Selengkapnya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Debat ketiga calon presiden Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Menangkan rakyat. Terus menangkan rakyat, langkah bersama saatnya rakyat juara. Desa kota pemuda mari kotakan suara, menangkan bersama seluruh Indonesia. Terus menangkan rakyat, langkah bersama saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Untuk Indonesia juara. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Ikuti dialog dengan tim sukses dan perwakilan generasi muda. Live report dari titik-titik nobar dan markas kemenangan para kontestan hingga pembahasan pasca debat dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Ikuti jelang dan pasca debat ketiga calon presiden Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore live
di Kompas TV, Rumah Pemilu. Saudara Presiden Jokowi pulang kampung ke Solo, Jawa Tengah. Jokowi mengisi libur akhir tahun mengajak cucu jalan-jalan ke mal. Presiden Jokowi mengunjungi salah satu mal di Solo bersama dua cucunya yang merupakan putra-putri Gibran Rakabuming. Jokowi membelikan mainan sebagai kado tahun baru. Selain berbelanja, Jokowi menyempatkan menyapa hingga bersuah foto dengan beberapa pengunjung mal. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan pemilu berkualitas adalah saling beradu gagasan dan bukan adu foto. Anies memilih berdialog dengan berbagai kalangan membagi gagasannya. Ditemui di Yogyakarta, Anies Baswedan menegaskan lebih memilih dialog langsung dengan masyarakat selama masa kampanye. Menurut Anies, masyarakat harus merasakan pemilu berkualitas dengan adu gagasan, bukan hanya adu foto atau gambar. Anies juga kini mulai membuka ruang dialog lewat live TikTok yang diakui baru dimulainya. Maka seorang presiden akan diberikan tanda tangan yang bisa membuat keputusan bermacam-macam. Dan keputusan itu harus mengandalkan pada ideologi, keputusan itu harus mengandalkan pada gagasan, keputusan mengandalkan pada pengalaman, pada prinsip. Nah itu semua terlihat kalau dialog. Tapi kalau pasang baliho nggak terlihat itu. Kalau pasang poster nggak terlihat. Nah saya ingin menghormati rakyat dengan memilih untuk dialog. Yang serius ada Desa Anies, kemudian kemana-mana juga diskusi, yang lebih santai yang ngobrol dengan anak muda. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkampanye di hari terakhir 2023 dengan jalan sehat dan menemui pelaku UMKM di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Gibran menyebut UMKM harus mendapat kesempatan di berbagai event agar semakin maju. Ditemani istrinya Selvi Ananda, Gibran jalan sehat dan mengunjungi sejumlah tenda UMKM yang ada di Batu Licin. Gibran menekankan pentingnya berbagai penyelenggara kegiatan atau event organizer melibatkan UMKM dengan menyediakan tempat berjualan. Jadi jelas UMKM harus selalu dikasih tempat untuk berjualan, harus sinergi sama pembuat event sama ibu-ibu. Itu aja. Ini kan acaranya sampai tahun baruan nanti. Saat berkunjung ke pondok pesantren di Purworejo, Jawa Tengah, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjanjikan insentif bagi guru ngaji dan guru agama. Di hadapan ribuan santri An-Nawawi Berjan, Ganjar menyebut guru ngaji dan guru agama di seluruh Indonesia perlu mendapat perhatian pemerintah. Kedepan, Ganjar berkomitmen akan memberikan insentif kepada guru agama. Menurut Ganjar, anggaran untuk insentif para guru agama ini tidak banyak dan sangat mungkin direalisasikan di Indonesia. Dari perhitungan Ganjar, hanya sekitar 4 triliun rupiah. Kita melonceng bahwa seluruh guru agama, guru ngaji akan mendapatkan insentif. Karena praktek ini pernah kita lakukan waktu di Jawa Tengah. Kita pernah menghitung-hitung waktu itu anggarannya kurang lebih 4 triliun lah. Kalau pakai pola Jawa Tengah. Dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa berjalan karena kita punya kepentingan yang lain. Apa itu? Di samping mereka mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada anak-anak, juga saya titip budi pekerti. Insya Allah kalau ilmu agamanya bagus, budi pekertinya bagus, kan hubungan sosialnya menjadi bagus. Program makan siang dan susu gratis dari pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran disindir Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Program tersebut dinilai menghabiskan anggaran sementara masih banyak fasilitas kesehatan belum memadai. Kita punya program makan siang gratis. Banyak yang nyinyir, tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia emas. Program makan siang gratis 400T ini adalah stimulan untuk ibu-ibu warteg-warteg, warung-warung, catering-catering yang ada di daerah. Capres-Cawapres saling adu program-program pro rakyat. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menyebut program makan siang gratis untuk anak sekolah jadi prioritasnya. Diperkirakan program ini akan menelan anggaran 400 triliun rupiah.
Namun program makan siang gratis Prabowo Gibran mendapat kritikan dari calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar menilai masyarakat harus kritis soal program yang ditawarkan paslon. Ganjar bilang program makan siang gratis menelan biaya besar, sementara masih banyak wilayah yang minim fasilitas kesehatan. Mereka akan membawa ke rumah sakitnya jauh. Kemana mereka harus lewat? Bukan jalannya rusak atau jelek, tidak ada jalan. Dan kemudian kita berpesta pora ngomong tinggi-tinggi sekali. Dan kemudian 14 triliun mau digunakan untuk makan siang. Alumni GMI adalah intelektual. Mari kita makin kritis pada soal jargon, pada soal program, pada soal gimmick. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran tidak mempersoalkan kritik soal program makan siang gratis. TKN menegaskan makan siang dan susu gratis merupakan program prioritas untuk memperbaiki gizi anak-anak Indonesia demi menyambut era bonus demografi. Nah, kalau ada orang yang mengatakan tidak prioritas, itu hak mereka. Kami mengatakan itu adalah prioritas kami untuk mengatasi, memastikan pasokan gizi buat anak-anak Indonesia mendatang yang jumlahnya kita perkirakan totalnya mencapai 82,9 juta orang. Sementara pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar lebih memprioritaskan sektor pendidikan, kesejahteraan guru, dan infrastruktur sekolah. Cawapres Anies Muhaimin Iskandar menyatakan program pendidikan Anies Muhaimin akan jadi program yang menelan dana APBN terbesar, sekitar 600 triliun rupiah. APBN nanti yang paling besar kayaknya tetap tertingginya pendidikan ya. Satu, kewajiban 20%. Yang kedua, guru-guru yang tidak mendapatkan kesejahteraannya. Yang ketiga, perhatian kepada sekolah-sekolah yang belum berkualitas. Jadi modal 20% kayaknya perlu tambahan. Kira-kira kalau setara dengan IKN 480 triliun dibanding pendidikan yang 20%, ya imbang-imbang sih ya. Pendidikan kira-kira berapa besar sih, berapa triliun? 20% dari 3.000 triliun berapa? 20 600-an ya. Pasangan Capres-Cawapres saling berlomba membawa program-program terbaik mereka. Namun, masyarakat yang akan menentukan pilihan 14 Februari 2024 mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Sambut tahun baru, bola raksasa di Times Square, New York, Amerika Serikat sudah naik ke puncak tertinggi One Times Square. Kita akan lihat usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Sambut 2024 penuh semangat. Ketahui ragam aktivitas masyarakat yang khas, unik, dan menarik merayakan malam pergantian tahun dari berbagai kota di Indonesia dan mancanegara. Ikuti juga aktivitas para capres dan cawapres di pergantian tahun. Di sini juga boleh tahu. Dan jangan lewatkan keseruan para komika dalam sketsa Selamat Datang Pemilu. Sapa Tahun Baru 2024, Minggu 31 Desember, menjelang pergantian tahun. Live di Kompas TV. Menangkan rakyat. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Desa kota pemuda mari kotakan suara. Menangkan bersama seluruh Indonesia. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Untuk Indonesia juara. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan
untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Aku awali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. PSI menang pasti menang. PSI partaiku. PSI menang pasti menang. PSI partaiku. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Debat ketiga calon presiden Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Gara-gara tersulut emosi, seorang ayah tega membanting anak kandungnya hingga tewas. Kejadian awalnya, awan itu bermain sepeda dengan kencang, terus menabrak anak kecil. Kebetulan itu anak saya sih. Sama ayah saya langsung dipukul. Nah, habis dari situ katanya langsung dibantu. Mengakibatkan pendarahan dan kerusakan jaringan otak. Sasaran 3 Januari 2024, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Malam pergantian tahun 2024 tinggal hitungan jam. Bola raksasa di Times Square, New York, Amerika Serikat sudah naik ke puncak tertinggi One Times Square. Bola raksasa ikonik ini dihiasi lebih dari 2.600 kristal berbentuk dasi kupu-kupu. Bola akan turun dalam hitungan mundur menjelang tepat pukul 12 malam pergantian tahun. Penurunan bola atau ball drop ini sudah jadi tradisi sejak 1 abad lalu. Wisatawan lokal hingga mancanegara di Australia mulai memadati Sydney Harbour Bridge. Para pengunjung menanti pertunjukan kembang api di malam pergantian tahun. Pengunjung bahkan rela membangun tenda untuk menginap selama 3 hari demi mendapat titik pemandangan terbaik di sekitar Sydney Harbour Bridge dan Opera House. Pertunjukan kembang api di Sydney, Australia menjadi favorit wisatawan lokal hingga mancanegara pada malam tahun baru. Saudara, demikian Sapa Indonesia Malam edisi hari terakhir di 2023. Selamat merayakan malam pergantian tahun bersama keluarga dan orang tersayang. Kita bertemu lagi tahun depan alias besok di tahun yang lebih baik tentunya. Terus saksikan Kompas TV Independen terpercaya. Saya Friska Clarissa. Selamat malam. Sampai jumpa. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Minum Entrasol 2 kali sehari. Entrasol.
Anda menyaksikan Kompas Update pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Friska Clarissa. Saudara, kantor desa dan puskesmas Padang Lampe di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan dirusak orang tak dikenal. Pelaku menggunakan senjata tajam, merusak pintu dan jendela hingga membuat petugas puskesmas panik. Sejumlah kaca jendela pecah dan berhamburan di lantai usai dirusak oleh orang tidak dikenal. Petugas puskesmas kaget dan panik hingga bersembunyi di salah satu ruangan ketika pelaku berteriak menantang warga sambil mengacungkan senjata tajam. Karena tidak ada yang menanggapi, pria tak dikenal itu kemudian merusak pintu kaca puskesmas lalu melempari kaca kantor desa yang berada di samping puskesmas. Ini sudah dilepas. Demikian Kompas Update kali ini. Saya Friska Clarissa. Terima kasih. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Ikuti dialog dengan tim sukses dan perwakilan generasi muda, live report dari titik-titik nobar dan markas kemenangan para kontestan, hingga pembahasan pasca debat dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Ikuti jelang dan pasca debat ketiga calon presiden, Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore, live di Kompas TV, Rumah Pemilu.